Bab 321. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sebuah kereta besar, ditarik oleh dua singa seperti binatang iblis, sedang menuju ke wilayah iblis emas besi pada saat kekacauan ini. Banyak iblis melihat kereta besar itu dan wajah mereka langsung menjadi pucat karena lambang seperti ujung tombak biru tua yang tercetak di kereta itu. Sang kusir juga mengenakan jubah mewah. Itu adalah iblis berkulit ungu. Semua orang tahu di Kadipaten Iblis Laut bahwa ujung tombak biru tua ini adalah lambang yang mewakili suku Iblis Laut, dan hanya klan terkemuka yang dapat menggunakannya, bukan sembarang klan Iblis Laut biasa. Itulah sebabnya setiap iblis besi tahu sesuatu yang besar akan terjadi ketika mereka melihat kereta dan iblis laut yang menanganinya. Mereka tahu jika ini hanya perintah atau pemberitahuan acak, tidak perlu mengirim utusan iblis laut ke sini atau Adipati Laut dapat memanggil penguasa kota secara langsung. Namun, Adipati Laut tidak melakukannya dan langsung mengirim utusan, dan hampir semua orang tahu tentang insiden besar pagi ini, jadi bukan masalah besar untuk mengetahui alasan upaya ini. Para iblis suku setan besi tahu bahwa Duke Laut akan melancarkan aksinya setelah mereka gagal menjaga kedamaian dan ketertiban di wilayahnya. Saat ini, wilayah klan setan besi emas dipenuhi dengan berbagai jenis kereta dan setiap pemilik kereta ini menuntut untuk bertemu dengan penguasa kota Elian. Setiap iblis ini adalah pemilik toko yang dijara oleh pencuri langit tadi malam, dan karena mereka tidak dapat menemukan pencurinya sendiri, mereka tentu saja berlari ke Elian untuk meminta ganti rugi dan penjelasan. Meskipun Elian adalah yang terkuat di kota ini, para pedagang yang marah ini tidak takut sedikit pun karena pertama, mereka tidak peduli tentang hal itu setelah bangkrut, dan kedua, Elian tidak akan pernah berani membungkam mereka kecuali dia tidak takut akan hukuman mati dan pemusnahan seluruh sukunya. Namun, Elian sama sekali tidak menunjukkan wajahnya, dan mereka semua berkemah di sana pada pagi hari, menolak untuk pergi. Mereka bahkan mulai mengutuk dan mencaci maki suku setan besi, tetapi tidak ada yang datang untuk menghadapi mereka. Pintu-pintu kediaman kepala suku disegel rapat sementara formasi pelindung tak kasat mata aktif, yang merupakan satu-satunya hal yang menahan para iblis yang marah itu, atau mereka pasti sudah mulai menyerang sejak lama. Namun, ini bukan hanya berlaku untuk klan iblis besi emas, karena ada dua kelompok lagi yang berkemah di luar wilayah suku besi perak dan suku besi perunggu. Ketiga klan yang sombong ini sekarang bersembunyi di balik cangkang kura-kura mereka, menolak untuk menghadapi masyarakat umum. Seluruh kota dalam keadaan panik sekarang dan jika bukan karena penjaga kota yang menjaga keadaan, seluruh kota mungkin telah berubah menjadi medan perang yang kacau. Namun, para penjaga itu masih tidak dapat menghentikan semua pengisap darah itu sekaligus dari penjarahan, dan itu sudah terjadi dalam skala kecil. Itu adalah wajah sebenarnya dari ras iblis yang memuja kekuatan, tidak ada yang lain. Jadi, bagaimana jika Anda seorang duke, markis, atau bahkan seorang raja? Selama Anda kehilangan dukungan dari pendukung Anda atau tidak memiliki cukup kekuatan untuk menjaga patung ini, tamatlah riwayat Anda. Inilah yang sebenarnya terjadi pada kota setan besi. Suku Markis berada di ambang kehilangan gelarnya hanya karena pendukung mereka seorang duke kehilangan harapan pada mereka dan kekuatan mereka hanya di bawah standar untuk memegang gelar ini sendirian. Pada saat ini, kereta utusan iblis laut akhirnya memasuki wilayah klan setan besi emas. Para iblis pedagang yang marah itu juga melihat dua singa merah ganas setinggi 3 meter itu datang menghalangi jalan. Mereka adalah singa api merah tua yang sudah dewasa di awal kelas 4. Seseorang berseru dengan sedikit rasa takut dan semangat. Di benua iblis perkasa, binatang iblis dinilai antara peringkat pertama hingga 8 dan setiap peringkat dibagi lagi menjadi awal, menengah, dan akhir. Peringkat ini mewakili 8 alam kultivasi dunia langit kemasan. Sederhananya, kedua singa api merah tua ini berada di awal kelas 4, yang berarti mereka berada di antara tahap besi atau tahap perunggu alam inti sungai. Namun, ada dua jenis binatang iblis. Jenis pertama adalah tipe ganas, yang tidak dapat dijinakkan oleh sembarang orang dan memiliki kecerdasan apapun. Mereka hanya tahu cara membunuh dan menyerang siapapun atau apapun yang ada dalam pandangan mereka. Jenis kedua adalah binatang iblis tipe cerdas. Binatang iblis ini cerdas dan tahu kapan harus maju atau mundur, dan penjinak binatang juga menaklukkan dan lebih menyukai binatang iblis tipe ini. Kedua singa api merah tua ini juga merupakan binatang iblis tipe cerdas, namun, kecerdasan mereka tidak setinggi makhluk humanoid seperti manusia, iblis, atau sebaliknya.
Mereka cukup cerdas untuk membedakan antara bahaya dan kesempatan, atau pilihan antara penyerahan diri atau kematian. Dasar bodoh, tidakkah kau lihat lambang itu? Mereka dari Ocean Duke Manor. Minggir, mari kita lihat apakah para iblis besi yang tak tahu malu itu masih berani bersembunyi di dalam tempurung kura-kura mereka. Seseorang mencibir dengan nada membunuh. Semua orang dengan cepat berjalan menuju kereta yang datang. Mereka bahkan takut kedua singa api merah itu akan memakan mereka atau tunggangan mereka, jadi lebih seperti mereka melarikan diri. Namun, mereka tidak pergi, karena semua orang ingin melihat apa yang akan terjadi. Sang kusir iblis laut bahkan tidak melirik para pedagang itu dan dengan tenang menatap penduduk besar yang berjarak 200 meter dari kereta dan menghentikan kedua singa itu. Dia bisa tahu ada formasi aktif di depan dengan indera bela dirinya. Namun, itu tidak membuatnya kesal, juga tidak menghilangkan rasa jijik di bola mata birunya. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia berbicara menggunakan ki-nya untuk memperkuat suaranya saat ini. Tombak laut kiri dari Istana Iblis Laut, Tuan Henrik Ocean, ada di sini dengan dekrit Adipati Iblis Laut. Elian, kepala suku Iblis Besi, maju sekarang dan menerima dekrit. Kata-katanya sama sekali tidak sopan, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka saat semua orang menahan napas ketika mendengar gelar, tombak laut kiri, dan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Karena Adipati Laifi memiliki dua pengawal pribadi dan juga pembantu terdekatnya, bergelar, tombak laut kiri dan tombak laut kanan, dan keduanya berada di alam jiwa ki. Ini bukanlah alasan utama bagi para iblis ini untuk takut. Mereka takut karena mereka tahu kapanpun tombak laut muncul, akan selalu ada pertumpahan darah. Beberapa penduduk kota setan besi hampir pingsan karena ketakutan ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir. Bahkan para pedagang yang marah itu merasa sulit bernapas sekarang dan bahkan tidak berani menatap kereta dengan wajah serius lagi. Mereka bahkan ingin pergi, tetapi sayangnya, sudah terlambat sekarang, karena tombak laut kiri mungkin akan salah paham atau membunuh mereka begitu saja karena dia menginginkannya. Hah, jadi kita akhirnya di sini, dan kau bahkan tidak membangunkanku, ungu kecil. Pada saat ini, suara lesu namun kuat terdengar dari dalam kereta. Kusir ungu kecil itu berkeringat dingin dan dengan cepat menjawab, Tuanku, kita belum sampai karena setan besi yang kurang ajar itu telah mengaktifkan formasi pertahanan, itulah sebabnya aku menghentikan kereta. Oh, apakah mereka memberontak dengan menghalangi kita? Suara malas itu bertanya dengan sedikit keheranan dan juga kegembiraan. Little Blue berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Tuanku, formasi ini sudah aktif sebelum aku melakukan kontak, jadi sepertinya mereka tidak memberontak, namun karena mereka menghalangi jalan utusan laut, itu sama saja dengan memberontak. Semua orang berkeringat dingin ketika mendengar kata-katanya dan mulai berterima kasih kepada Dewa Iblis karena mereka tepat waktu menyingkir. Salah paham. Sebuah suara keras namun takut-takut terdengar di area itu saat ini, dan yang lainnya dapat memberitahu pemiliknya bahwa ini sangat menakutkan. Semua orang berbalik dan melihat, Elian berlari menuju kereta, dengan para tetua besi emas lainnya mengikuti di belakang dengan wajah ketakutan. Formasi itu langsung berhenti. Dengan bunyi plop, Elian dengan cepat berlutut di depan kereta dan berkata, Tuanku, ini semua salah paham. Formasi itu tidak aktif untuk menghalangi Tuanku Bu. Sebelum Elian bisa menjelaskan, suara malas itu terdengar lagi dengan sedikit keceriaan, aku sama sekali tidak peduli dengan alasan, karena kau menghalangi utusan iblis lautan, ini sama saja dengan menghalangi jalan Tuanku Duke Laut secara langsung, jadi, bagaimana aku harus membasmi klanmu? Semua orang dari klan besi emas berkeringat dingin mendengar suara jenaka ini sementara para iblis yang berkemah di sini sejak pagi bersukacita atas kemalangan mereka. Wajah Elian berubah kaget dan saat berikutnya dia membenturkan kepalanya ke jalan yang kokoh dan memohon, Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan, tolong tunjukkan belas kasihan. Para tetua lainnya juga bersujud seperti Elian dan memohon belas kasihan. Harum dingin berdering pada saat ini dan tekanan seperti gunung naik di sekitar area yang membuat semua orang tercekik. Wajah Elian berubah kaget dan saat berikutnya dia membenturkan kepalanya ke jalan yang keras dan memohon, Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan, tolong tunjukkan belas kasihan. Para tetua lainnya juga bersujud seperti Elian dan memohon belas kasihan. Sebuah dengungan dingin terdengar saat ini dan tekanan seperti gunung naik di sekitar area yang membuat semua orang tercekik.
Suara yang mengesankan dari Love Ocean Spear penuh dengan niat dan momentum yang ganas sehingga setiap orang dalam radius 500 meter merasakan pikiran mereka bergetar. Ini adalah momentum seorang ahli alam jiwa. Tetapi ungu kecil di helm itu jelas tahu tuannya bahkan belum mengungkapkan 10% dari kekuatan sejatinya, dan matanya bersinar dengan semangat. Dia adalah pengikut Love Ocean Spear selama bertahun-tahun. Dia mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh tekanan atau suara tak terlihat ini karena Love Ocean Spear dengan sengaja mengendalikan kehebatannya. Tetapi semua orang berlutut karena mereka tidak dapat menahan tekanan yang menyesakkan ini. Bahkan binatang buas itu pun jatuh ke posisi tunduk dengan mata penuh ketakutan. Elian dan para tetua klan besi emas lainnya tentu saja menghadapi tekanan mengerikan dari dekat dan jauh lebih berpengaruh daripada siapapun, karena tekanan itu jelas difokuskan pada mereka, sejak awal. Inilah akhirnya, Elian kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup saat ini dan hanya menunggu kematian. Namun, pada saat ini, tekanan itu tiba-tiba lenyap, membuat semua orang bingung dan lega. Para tetua klan besi emas itu juga mendapati diri mereka hidup dan menjadi gembira dan bingung, dan melihat ke arah kereta dengan mata bersyukur namun ragu. Suara nakal tombak laut kiri terdengar lagi, "Aku memaafkanmu." Elian dan yang lainnya menghela napas lega seolah-olah mereka diberi kesempatan hidup baru, secara harfiah. Namun semua orang bingung dalam hati mereka karena dua tombak laut dikabarkan kejam dan tidak beramal. Suara nakal namun mengesankan itu terdengar lagi, menyadarkan semua orang dari linglung mereka. "Jika aku membasmi klanmu, lalu bagaimana aku bisa bersenang-senang? Bukankah aku akan melakukan perjalanan jauh ke sini dengan sia-sia?" Little Purple, bacalah dekrit tuanku. Wajah Elian dan para tetua klan besi emas lainnya kontras saat mereka menahan napas. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres hanya dengan kata-kata yang penuh makna tersembunyi itu. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk yang terbaik. Tidak ada yang lain. Little Purple menjadi sangat serius, dan sebuah gulungan indah muncul di tangannya saat dia dengan hati-hati membukanya. Dia membaca dengan nada serius. Suku peringkat Markis dari Ocean Demon Dukedom, Iron Demon Tribe, telah ditantang oleh Dark Gibbon Demon Tribe yang tidak memiliki peringkat untuk perang gelar suku bangsawan. Menurut aturan Kekaisaran Iblis Maha Kuasa, siapapun atau suku manapun dapat menantang dengan bebas selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kekaisaran Iblis Maha Kuasa. Sesuai dengan itu, suku Iblis Siamang Hitam telah memenuhi semua persyaratan menurut aturan tantangan perang gelar suku bangsawan. Menurut aturan, suku Iblis Laut, pengawas wilayah ini, telah mengirim utusan untuk menilai tantangan perang gelar suku bangsawan ini secara tidak memihak dan tanpa prasangka. Suku Iblis Besi tidak memiliki hak untuk menolak tantangan perang gelar suku bangsawan ini atau menyerah karena ini adalah tantangan maut, dan menurut aturan hingga salah satu suku benar-benar musnah, tantangan perang ini tidak akan berhenti. Suku Iblis Besi memiliki 7 hari untuk persiapan, dan siapapun selain anggota suku Iblis Besi dapat meninggalkan zona pertempuran, yang merupakan kota Iblis Besi, dalam masa persiapan atau menanggung konsekuensi hukuman mati. Ungu kecil akhirnya berhenti di titik ini dengan senyum dingin di wajah iblisnya. Dia seperti penonton yang bersemangat, yang sedang menunggu pertunjukan yang bagus dengan penuh semangat, pertunjukan pembunuhan. Elian gemetar sekarang karena marah dan putus asa. Dia tahu Duke Livy menggunakan alasan tantangan ini untuk menyingkirkan sukunya, atau bagaimana mungkin suku yang tidak memiliki pangkat berani menantang suku berpangkat markis dalam tantangan perang maut tanpa takut menyinggung para petinggi. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang insiden pencurian, dan hanya mengeluarkan surat perintah hukuman mati untuk mereka dengan dalih aturan dan peraturan. Semua pedagang yang datang ke sini untuk mendapatkan kompensasi juga memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Mereka tahu suku setan besi sudah tamat sekarang dan tidak perlu lagi bagi mereka untuk menyuarakan keluhan mereka. Mereka semua marah dan meringis karena kebangkrutan mereka. Meskipun jauh di lubuk hati mereka tahu suku setan besi juga merupakan korban dalam kasus ini. Tapi, bagaimana jika mereka juga menjadi korban? Karena mereka tidak dapat menemukan pencuri pelaku sebenarnya, mereka lebih dari senang untuk mendapatkan kepuasan dengan kehancuran suku setan besi karena mereka tidak memberikan keamanan yang cukup bahkan setelah lolos dari kejadian pencuri gila terakhir kali. Ini berarti mereka tidak cukup belajar dan tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Waktu pengampunan telah berakhir sekarang, sekali dan untuk selamanya. Little Purple, berikan dia dekrit dan ayo pergi.
Aku masih mengantuk. Bangunkan aku sebelum hari pertempuran. Suara Malaslave Ocean Spear bergema di alun-alun yang sunyi. Baik, tuanku. Little Purple dengan cepat mengirimkan dekrit itu ke arah Elian yang lesu sebelum berkata, kamu dapat memeriksa aturan di sisi lain bulungan itu, lebih. Baik kamu menghibur tuanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memerintahkan 2 Crimson Fire Lions untuk bergerak cepat dan meninggalkan tanah milik Golden Iron Demon menuju pintu keluar kota. Semua orang di area itu juga segera pergi setelahnya, jadi mereka bisa segera melarikan diri dari Iron Demon City, yang akan menjadi medan pertempuran dalam 7 hari. Elian berlutut cukup lama dengan dekrit di tangannya saat angin dingin bertiup melewatinya. Pada akhirnya, dia mendesah, dikalahkan oleh pencuri biasa, ya. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, atau dia tidak tahu harus berkata apa atau merasa apa karena dia mungkin iblis pertama dalam sejarah konten iblis perkasa yang akan kehilangan nyawanya karena pencuri biasa dan atasan yang tidak masuk akal yang tidak mau mendengarkan cerita dari sisi mereka. Pemimpin klan, ayo kita kabur dengan anak-anak muda, kata seorang tetua dengan suara gemetar yang dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Melarikan diri, balas Elian kecut. Apakah menurutmu kita bisa lolos dari ahli bela diri alam jiwa? Aku yakin saat salah satu anggota suku kita melangkah keluar dari gerbang kota, dia akan berubah menjadi potongan-potongan daging. Jadi, sebaiknya kita tunggu saja sampai dimusnahkan dan binasa, kata sesepuh lainnya dengan enggan. Tidak, kita masih punya kesempatan, kata Elian, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu itu adalah kesempatan yang hampir tidak ada. Bagaimana, untuk menang? Tetapi apakah menurutmu tombak laut kiri akan membiarkan kita menang? Aku yakin Duke Livy sudah memerintahkannya untuk membantu lawan kita. Seorang tetua besi emas berwajah keriput membantah dengan masam. Umumkan berita ini ke seluruh kota, satukan seluruh suku, dan adakan pertemuan. Elian menyatakan dan akhirnya berdiri tegak saat dahinya berdarah dari semua koto itu, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya saat dia berjalan menuju perkebunan sambil berjalan dengan sikap kalah. Tanda pisah. Sementara nasib suku setan besi disegel, penyebabnya adalah dengan santai menelusuri keuntungan dari usaha terakhirnya tadi malam. Es tidak tahu, malam pencurinya, akan mendorong suku iblis besi dari tebing dan bahkan jika dia tahu, dia akan tetap melakukan hal yang sama berulang kali karena dia tahu suku iblis besi bukanlah suku orang suci. Hanya kenangan tentang Pablo dan Buck sudah cukup untuk membuat es mual dari perbuatan yang telah dilakukan suku ini dalam kegelapan. Meskipun demikian, Es tidak mengetahuinya sekarang, karena dia memerintahkan sistem untuk membuat daftar keuntungannya tadi malam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Karena hasil tangkapannya jauh lebih kaya dari yang dia kira. Tambahkan 2 cincin penyimpanan naga itu ke dalam daftar juga. Tidak masalah jika aku tidak mencopet cincin penyimpanan yang pertama. Perintah Es. Setelah memberikan instruksinya, dia menunggu sistem untuk memilah jarahannya dan akhirnya melihat ke arah sosok montok yang mengenakan topeng gelap, tidak terlalu jauh darinya, dan mendesah pelan. Dia sangat dekat untuk menerobos ke alam pembentukan pondasi jiwa dan mungkin akan mencapainya dalam 5 atau 6 hari. Aku ingin tahu seberapa kuat fondasi 9 gerbang jiwanya. Es berpikir, dengan sedikit harapan di matanya. Yah. Sementara itu aku harus mencuri harta karun dari 3 klan pendiri juga dan meninggalkan mereka dengan gelisah. Es merenung dengan senyum jahat di wajahnya yang tampan dan maskulin. Tiba-tiba, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan sebuah kotak kayu persegi panjang putih muncul di tangannya. Dalam ekstasi, dia hampir melupakan harta karun ini, yang bahkan diminati oleh Raja Iblis. Tanpa menunda lebih lanjut, dia dengan cepat membuka kotak putih itu. Tanpa menunda lagi, Es segera membuka kotak putih. Itu, Es mengernyit sedikit, terkunci. Es segera menggunakan mata yang menggetarkan jiwa dan akhirnya dapat melihat susunan kunci kecil di tepi atas kotak kayu persegi panjang putih itu. Karena tergesa-gesa, dia tidak menyadari susunan kunci ini. Ini adalah kedua kalinya dia melihat susunan sekecil ini. Yang pertama tentu saja susunan yang mengkhawatirkan yang membuatnya ketahuan dan, sebagai hasilnya, konfrontasi dengan para naga. Para perajin rune di sini jauh lebih maju, dan mereka memiliki sejarah dan pengetahuan yang jauh lebih kaya daripada seluruh umat manusia jika digabungkan. Baiklah, aku harus berkunjung ke cabang, Asosiasi Iblis Kehidupan, di kota Iblis Laut di masa depan, Es merenung dengan seringai pencuri di wajahnya.
Asosiasi Iblis Kehidupan adalah organisasi yang diakui oleh Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Asosiasi ini hanya untuk para pembudidaya profesional kehidupan, seperti alkimia, perajin rune, dan pandai besi. Jika ada iblis yang ingin diakui atau dipekerjakan oleh kekuatan apapun, mereka harus lulus ujian asosiasi iblis kehidupan dan kemudian mendapatkan lencana asosiasi dari profesi yang dihormati. Cabang-cabang Life Demon Association dapat ditemukan di kota-kota dengan pangkat adipati atau di atasnya di seluruh benua iblis perkasa sementara markas utama mereka berada di zona kerajaan. Itulah sebabnya Es ingin mengunjungi cabang-cabang ini dan memperoleh pengetahuan ras iblis tentang rune. Namun, dia tahu dia tidak bisa begitu saja menargetkan mereka seperti yang dia lakukan dengan Pale Flame Organization karena asosiasi ini berada di wilayah yang sama sekali berbeda dari mereka. Dia bisa mengetahuinya setelah melihat susunan yang halus namun kuat yang dibuat oleh para perajin rune dari Life Demon Association dan bahkan menjadi mangsa salah satu perangkap mereka untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jadi, dia tidak akan meremehkan keamanan cabang-cabang mereka. Bagaimanapun, ini mungkin organisasi terbesar, terkaya, dan paling dihormati di benua iblis perkasa. Siapa yang tahu berapa banyak koneksi yang dimiliki para alkemis atau perajin rune itu dan jika dia menyinggung mereka terlalu cepat, dia tahu banyak pembangkit tenaga listrik akan mengejarnya secara massal hanya untuk memburunya dan menjilat Life Demon Association. Es dengan cepat mengesampingkan pikiran ini untuk sementara waktu dan menggunakan teknik tangan pembuka harta karun untuk membuka kunci susunan bintang 9 ini, yang cukup mewah untuk kotak kayu biasa. Namun, dia tahu kayu putih ini sangat berharga dan, dengan susunan kunci ini setara dengan wadah berkualitas tinggi. Dia benar-benar ingin menyimpannya. Es akhirnya membuka kotak itu dengan mata berbinar dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah gulungan. Mata Es menyipit karena dia merasa sedikit kecewa ketika dia pikir dia berjuang hanya untuk sebuah gulungan. Meskipun demikian, dia mengambil gulungan emas di tangannya yang panjangnya 20 inci, dan dia merasa itu cukup lembut dan halus, seperti batu giok, dan dingin saat disentuh. Dia membukanya dengan hati-hati sambil berharap. Apa-apaan ini? Es tercengang ketika gulungan itu akhirnya terbuka karena isinya benar-benar kosong. Gulungan itu seperti lapisan emas putih kosong berukuran 20x30 inci dari dalam dan tidak ada noda sedikit pun di dalamnya, seolah-olah gulungan ini baru saja dibuat dengan kulit binatang. Sisi lain gulungan ini berwarna emas murni dan bening, seperti bagian dalamnya. Ekspresi Es berubah jelek. Apakah orang itu menaruh boneka alih-alih yang asli? Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti ini. Tetapi dia menggelengkan kepalanya karena tidak ada orang yang cukup bersemangat untuk mendekati sesuatu yang diinginkan Raja Iblis. Bahkan jika iblis itu ingin mengambil harta ini untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu melaporkannya kepada atasannya sejak awal. Bahkan jika ini adalah boneka, maka dia bisa saja langsung menyerahkan aslinya kepada para naga itu daripada membuat mereka mengejarnya dan menyebabkan kematian mereka. Terlebih lagi, Es sendiri merasakan emosi ketakutan pemilik toko saat itu, dan ketika dia secara tidak sengaja menyalakan alarm, orang itu hampir pingsan karena ketakutan dan putus asa. Es tahu emosi semacam ini tidak mungkin palsu dan iblis itu bahkan tidak tahu bahwa seseorang sedang mengamatinya sejak awal, jadi dia tidak perlu berpura-pura saat sendirian. Itulah sebabnya Es yakin dia mencuri barang asli, atau ini hanya bisa berarti bahwa orang itu mungkin penipu terbesar di dunia ini, dan dia secara alami mendapatkan rasa hormatnya. Tapi itu juga sangat tidak mungkin. Es bahkan menggunakan keterampilan matanya, tetapi gulungannya tetap kosong seperti sebelumnya. Dia melihat kotak putih yang terbuka itu lagi dan matanya melebar ketika dia melihat ada garis besar kompartemen kecil di permukaan kotak. Namun, kotak itu tidak terkunci dan Es dengan mudah membukanya, dan dia menemukan surat tua kekuningan yang terlipat. Es dengan cepat mengambilnya dan menemukan surat ini juga terbuat dari bahan khusus, tetapi waktu jelas meninggalkan bekas di atasnya, dan itu agak tua. Dia membukanya dengan hati-hati dan melihat tulisan kecil yang aneh, yang jelas bukan dalam bahasa ras iblis, juga bukan dari bahasa manusia yang dia tahu. Tapi itu tidak menjadi masalah baginya karena dia dapat dengan mudah memahami bahasa barunya karena bahasa dewa kunonya. Dia membaca, yang ditakdirkan, siapapun yang membaca surat ini, tolong baca ini dengan seksama. Gulungan emas ini disebut peta kompas hidup Myriad. Aku mendapatkannya dari langit. Ya, langit sialan, aku tahu kedengarannya menggelikan,
tapi itu benar sekali. Suatu hari aku berjalan-jalan di punggung keledai kesayanganku dan gulungan sialan ini jatuh di wajahku. Kau tidak tahu betapa sakitnya itu, dan aku mengutuk langit selama berjam-jam dan bahkan mencoba menghancurkan gulungan ini dengan marah. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa benda itu tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa besar kekuatan atau metode apa yang aku gunakan. Hal ini secara alami membangkitkan minatku dan setelah beberapa percobaan, akhirnya aku mengaktifkannya. Kemudian dia memberitahuku bahwa namanya adalah peta kompas hidup segudang. Ya, omongan kertas sialan ini, bajingan. Aku hampir kencing sedikit karena berdebar-debar, tetapi itu tidak penting. Garis-garis gelap mulai muncul di dahi Es ketika dia membaca maksudnya dan penulis surat ini mungkin seorang yang terbelakang. Meskipun demikian, dia terus membaca. Yang penting adalah dia atau peta kompas hidup segudang ini memberitahuku, selama aku mengorbankan rentang hidupku, peta kompas segudang ini akan secara spontan berubah menjadi peta harta karun. Alis Es berkerut, membaca maksud ini. Setelah aku menghabiskan 100 tahun rentang hidupku, sebuah peta muncul secara ajaib di selembar kain kosong ini. Itu adalah peta area radius 50 mil di sekitarku sementara aku menjadi titik pusatnya. Benda ini benar-benar ajaib, tidak hanya membuat peta akurat dari lingkungan sekitar, tetapi juga seperti peta hidup. Ya, peta hidup sialan. Itu dapat menunjukkan setiap perubahan atau gerakan yang terjadi di sekitar area yang dibuat sambil juga menunjukkan kemana Anda menuju atau bergerak. Adapun bagaimana, Anda akan tahu jika Anda menggunakannya. Fungsi sebenarnya dari peta ini adalah, ini akan menunjukkan harta tunggal dan paling penting di sekitar area yang dibuat dengan rentang hidup. Setelah Anda memperoleh harta yang ditunjukkan dalam peta kompas hidup segudang, itu akan secara spontan mengatur ulang, dan Anda harus memberinya lebih banyak rentang hidup untuk membuat peta harta karun lain, atau itu akan mengatur ulang sendiri setelah 100 hari. Namun, jangan terpengaruh oleh manfaat dan fungsi surgawi ini karena begitu Anda menjadi pemiliknya, itu akan terus-menerus memakan rentang hidup Anda tanpa sepengetahuan Anda. Pertama Anda tidak akan menyadarinya tetapi saat Anda menggunakannya terus-menerus, Anda akan mulai memperhatikan seperti saya dan hal yang paling dibenci adalah Anda tidak dapat menghentikannya atau mengisi kembali vitalitas Anda yang dimakan oleh penghisap hidup ini dengan pil atau harta surgawi apapun. Meskipun begitu, meskipun kekurangan yang mematikan ini, itu masih membantuku berkali-kali sambil memberiku banyak kesempatan surgawi yang mengubah seluruh hidupku. Meskipun itu masih racun adiktif yang manis yang pada akhirnya akan merenggut nyawamu dan aku menemukannya dengan cara yang sulit ketika aku ingin hidup dengan damai, tetapi tidak ada umur yang tersisa untukku untuk hidup. Aku tidak ingin benda ini diserahkan kepada anakku karena aku tidak ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Itulah sebabnya ini ada di tanganmu sekarang. Aku meninggalkan surat ini sebagai peringatan bagi siapapun yang menemukan peta kompas hidup segudang ini. Sekarang adalah pilihanmu untuk menjadi inangnya atau membuangnya atau menyembunyikannya, tetapi itu tidak dapat dihancurkan apapun yang terjadi, juga tidak dapat dilepaskan setelah terikat. Hanya peringatan terakhir, di tahun-tahun terakhir hidupku aku merasakan, benda ini jahat sekali. Es menarik napas dalam-dalam saat membaca baris terakhir, hatinya menjadi dingin saat dia melihat gulungan emas di pangkuannya dengan ketidakpastian dan sedikit gentar C menatap gulungan yang tampak biasa dan tidak berbahaya itu dengan saksama, lalu menatap surat lama itu. Meskipun penulisnya tidak menuliskan namanya, dia meninggalkan perasaannya di surat lama ini. Namun, lain halnya jika kata-kata ini benar atau salah, karena Es tidak bisa merasakan apapun dari kata-kata. Lebih jauh lagi, orang ini bukan dari ras iblis karena bahasa asing ini, dan sangat mungkin surat ini berusia ratusan atau mungkin ribuan tahun. Harta karun yang memakan rentang hidup dan membuat peta harta karun sebagai gantinya, ya. Selain itu, surat ini terlalu samar tentang fungsinya, dan juga tidak menjelaskan dengan jelas kekurangannya. Siapapun yang menemukan gulungan ini mungkin juga menemukan surat lama ini bersamanya, tetapi aku yakin penemunya tidak mengerti bahasanya, atau mereka mungkin mengambil harta karun ini untuk diri mereka sendiri. Dengan faktor-faktornya yang menantang surga, bahkan dengan hilangnya rentang hidup, aku tidak berpikir siapapun dapat menahan godaan ini. Lagi pula, aku masih tidak mengerti bagaimana gulungan kosong ini bisa menarik perhatian Raja Iblis, atau mengapa penemunya repot-repot melaporkan penemuan ini kepada Raja Iblis karena ini hanyalah gulungan kosong tanpa sesuatu yang istimewa.
Tetapi itu juga tampaknya tidak dianggap penting bagi Raja Iblis karena itu hanya mengirimkan dua naga di bawah alam jiwa Ki, yang menyiratkan bahwa Raja Iblis juga tidak tahu tentang apa sebenarnya gulungan kosong ini. Mungkin satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Raja Iblis adalah sifat benda ini yang tidak dapat dihancurkan karena para penemu itu mungkin mencoba menghancurkannya juga dan gagal. Tetapi apakah itu benar-benar tidak dapat dihancurkan, seperti yang dikatakan penulis? S jelas tidak yakin ketika dia melihat gulungan kosong itu, yang seharusnya adalah peta kompas hidup segudang menurut surat itu, dan benda ini mungkin ada di tangan Raja Iblis saat ini tanpa campur tangannya tadi malam. Tiba-tiba, arus gelap mengalir keluar dari tangan S dan kilat keputusasaan yang gelap mulai menelan gulungan kosong itu. Dia ingin melihat apakah Ki Surgawinya dapat menggores peta ini atau tidak. Selain itu, penulis tidak menulis metode untuk mengikat gulungan ini, yang dengan jelas mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin memberitahu atau melupakannya, dan kemungkinan yang terakhir itu benar sangat rendah. Bahkan jika metodenya ditulis, S tidak akan mengikatnya dengannya setelah membaca surat itu. Dia tidak putus asa atau membutuhkan gulungan ini, dan dia hanya ingin tahu. Saat kilat keputusasaan yang gelap mengalir di sekitar lembaran emas, itu tidak meninggalkan goresan apapun di atasnya, dan ini membuat S lebih yakin bahwa penulis itu mengatakan yang sebenarnya tentang sifatnya yang tidak dapat dihancurkan. S berhenti menggunakan Ki Surgawinya dan lembaran emas itu tetap sama, itu seperti halaman hitam yang kudapat dari batu besar itu, tetapi yang pertama tampak lebih misterius karena kata-kata bahasa Dewa Kuno, halaman 09. Sistem, bisakah kau membedakan gulungan ini? TP tidak masalah. S akhirnya bertanya pada sistem. Dia mencoba hal yang sama untuk halaman 09, tetapi dia tidak mendapat jawaban, jadi dia menyerah, dan kali ini dia juga memiliki sedikit harapan, tetapi tetap tidak ada salahnya mencoba. 100.000 poin pencuri. S tercengang ketika mendengar jawaban yang tidak terduga dan ketika dia mendengar jumlah poin pencuri untuk penilaian ini, dia tahu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia telah lama menerima bagaimana sistem akan menuntut TP untuk informasi. Semakin tinggi level informasi yang diungkapkan sistem, semakin banyak TP yang diminta sebagai balasannya dan ini adalah pembayaran pertama yang dimintanya untuk sepotong informasi setelah peningkatannya dan dari jumlah yang dimintanya, S tahu benda ini pasti sepadan. S dengan cepat berkata, setuju. Pecahan kompas langsung takdir surgawi. Jantung S tersentak saat matanya bersinar seperti matahari saat dia mendengar nama itu dan bergumam, pecahan kompas langsung takdir surgawi. Jantung S tiba-tiba berdebar kencang dan bertanya, sistem, apa maksudmu pecahan? Benda ini tidak lengkap dan rusak. Ya, itu hanya jarum kompas dari kompas langsung takdir surgawi. Bukan harta karun yang lengkap. Apa maksudmu jarum kompas? Bahan ini jelas dibuat dengan kulit binatang yang kuat. S membalas dengan ketidakpastian dan melihat ke arah kain emas itu lagi. Roh harta karun telah membuat struktur tipuan ini untuk menyembunyikan tubuh aslinya demi bertahan hidup. Sekarang, apa-apaan roh harta karun itu? S menjadi lebih bingung. Ketika harta karun menembus batas kelas 9, itu akan membentuk kesadaran yang disebut roh harta karun. Hati S tersanjung mendengar informasi baru ini, yang benar-benar di luar jangkauannya. Namun dia tetap rasional dan terus bertanya, karena harta karun hanya membentuk kesadaran setelah kelas 9, ini berarti roh harta karun tidak akan secerdas atau sekuat ini untuk menciptakan tubuh lain agar dirinya bisa bertahan hidup, kan? Ini berarti roh harta karun ini kemungkinan jauh lebih unggul daripada roh-roh harta karun yang baru terbentuk itu. Aku benar, ya, S menarik napas tajam sebelum menenangkan diri. Ini terlalu mengejutkan baginya, karena jika tebakannya benar, kompas langsung takdir surgawi ini adalah sesuatu yang levelnya terlalu tinggi untuk dipikirkannya. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lain di benaknya. Keberadaan macam apa yang cukup mampu menghancurkan harta karun ini? Tunggu sebentar, bukankah penulis surat ini, penulis gulungan ini jatuh dari langit? Mungkinkah ini jatuh dari surga lain? Pikiran S meledak, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Imajinasinya menjadi liar sekarang. Dia jelas tahu nama surga pertama, dan ini juga menjelaskan bahwa mungkin ada surga kedua juga. Ini membuatnya mencapai kesimpulan ini, dan dia merasa itu lebih mungkin terjadi. Tapi dia tahu ini tidak penting sekarang, dan dia bertanya dengan ekspresi serius, sistem, karena kamu tahu nama harta ini,
kamu juga harus tahu tentang asal-usulnya, kan? Ya, bisakah kamu memberitahuku? Tidak, tingkat otoritas tuan rumah saat ini tidak cukup. Es tersenyum kecut dengan ekspresi, seperti yang diharapkan, di wajahnya. Lupakan saja, lalu katakan saja padaku apakah benda ini berguna bagiku atau tidak. Dia lebih tertarik pada hal ini. Sekarang, sistem itu telah memutuskan untuk menjawab pertanyaannya. Dia tahu itu akan menjawab apapun selama itu berada di dalam batas otoritasnya saat ini. Ya, dengan bantuan sistem, tuan rumah bisa menjadi pemilik fragmen kompas takdir surgawi ini. Jantung Es berdebar kencang saat mendengar ini, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Apakah aku harus menghabiskan masa hidup untuk menggunakannya? Ini adalah pertanyaan terpenting yang ingin dia ketahui. Tidak, dengan bantuan sistem, tuan rumah akan menjadi pemilik sebenarnya. Es sangat gembira, tetapi tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya untuk menarik ekspresi lucu tiba-tiba dan berkata, bantuanmu, ya. Ini yang pertama, mengapa aku merasa kau mendorongku untuk menjadi pemilik harta karun ini? Es hanya merasa seperti ini karena suatu alasan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukannya dia meragukan sistem atau apapun, karena dia tahu itu tidak akan menyakitinya. Tetapi dia masih ingin mempertanyakannya. Ya, dengan jarum kompas hidup takdir surgawi ini tuan rumah dapat dengan mudah menemukan banyak harta karun tersembunyi dan diinginkan, misalnya, bola elemen. Apa? Es hampir berteriak keras mendengar, bola elemen, dan mengapa dia tidak boleh. Elemental orb mungkin satu-satunya hal yang dapat menggerakkannya dan membangkitkan hasratnya yang dalam di dunianya karena ini adalah inti dari kultivasi bela dirinya. Es menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Meskipun dia tidak tahu fungsi yang tepat dari kompas langsung takdir surgawi ini, dia tahu sistem tidak akan pernah berbohong padanya. Jadi, satu-satunya hal yang tersisa baginya untuk dilakukan adalah, sistem, apa yang harus saya lakukan? Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Tanda pisah. Misi sampingan. Misi, taklukkan roh kompas langsung takdir surgawi. Persyaratan 1. 1 juta poin jiwa. Persyaratan 2. 10 juta poin pencuri. Waktu, tak terbatas. Hadiah, jarum kompas takdir surgawi. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Gulungan di tangan Es langsung lenyap saat berikutnya. Sialan, apa kau bercanda? Aku bisa mengerti poin pencuri, tapi kenapa poin jiwa? Dan kenapa hadiahnya adalah sesuatu yang aku dapatkan sendiri, dan kau berani mengambilnya dari tanganku? Es langsung menjadi marah dan mulai mengutuk. Dia merasa seperti telah menelan lalat, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari batuk. Sistem baru saja mengisolasi jarum kompas hidup takdir surgawi atau jika tuan rumah menyimpannya di ruang pencuri yang hidup, itu akan mulai mendatangkan malapetaka di sana tepat setelah bangun. Tuan rumah tidak tahu, tetapi roh harta karun itu sudah mulai bangun setelah tuan rumah mencoba menyelidiki cangkang tipuannya dengan Ki Surgawi dan Ki Surgawi adalah sesuatu yang paling dibencinya. Apa Es terkejut setelah mendengar ini dan berkeringat karena jika sistem mengatakan yang sebenarnya, maka dia bisa membahayakan Eva di ruang pencuri karena ketidaktahuannya sendiri. Dia tiba-tiba merasa lega karena dia menanyakan pertanyaan itu kepada sistem, atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena ada lebih banyak bahaya, dia menjadi rileks lagi dan bertanya dengan tegas, apa maksudmu dengan benda ini membenci Ki Surgawi? Dan jika benda ini memiliki kesadaran, maka itu tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan normal. Tunggu sebentar, bukankah aku menemukan benda ini di perbendaharaan? Mungkinkah yang menarik perhatian Raja Iblis adalah sifatnya yang tidak dapat dihancurkan dan juga tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan normal? Karena aku menyimpannya di dalam ruang pencuriku, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Es tiba-tiba merasa konjungsi ini mungkin sangat dekat dengan kebenaran, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sistem membuatnya lebih jelas ketika menjawab pertanyaannya. Kompas langsung takdir surgawi dihancurkan oleh kehendak surgawi, yang juga menggunakan Ki Surgawi. Itulah sebabnya ia membenci kehendak surgawi. Untuk pertanyaan kedua tuan rumah, ya, itu tidak dapat disimpan dalam harta ruang penyimpanan biasa. Harta ini adalah salah satu harta jenis jiwa yang akan memasuki jiwa sejati pemiliknya setelah mengenali tuannya. Dihancurkan oleh kehendak surga, ya. Sekarang,
Aku mengerti mengapa ia menyerangku dan mengapa kau ingin aku menaklukkannya. Bukankah aku juga musuh dari kehendak surga dalam arti tertentu dan musuh dari musuh adalah temanku, terutama ketika musuh itu adalah surga itu sendiri. Tetapi kau juga tidak ingin ia bernegosiasi denganku dengan persyaratan yang setara jika ia mengetahui tentang asal-usulku yang sebenarnya, dan mungkin di bawahmu untuk berbagi tuan rumahmu dengan beberapa roh harta karun belaka. Apakah aku benar, sistemku yang terkasih? Suara S dipenuhi dengan ejekan dan senyum geli. Dia pikir dia telah mendapatkan sistem di sana untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak tahu betapa salahnya dia. Sistem itu tidak menjawab dengan tegas, juga tidak mencoba mengoreksinya seolah tidak peduli. S juga mengangkat bahu dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena sistem baru saja menyelamatkannya dari entitas yang marah. Harta karun berjenis jiwa yang dapat memasuki jiwa sejati setelah mengenali tuannya seperti sistemku, tetapi mungkin jauh berbeda dari sistemku, yang seperti entitas maha tahu. Yah, itu bukan masalahnya lagi, karena harta karun ini akan menjadi milikku selama aku menyelesaikan misi sampingan ini. Senyum S dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi untuk harta karun yang menantang surga ini. 1.000.000 poin jiwa dan 10 juta poin pencuri. Yah, aku akhirnya mengumpulkannya. Aku hanya harus mencari poin jiwa sekarang, renung S. Karena masalah ini sudah ditangani, dia fokus pada masalah lain. Sistem, jika daftar harta karun sudah selesai, tunjukkan padaku. Mari kita lihat hasil pencurian pertamaku di benua iblis yang perkasa. Sebuah panel kilat terbuka di depan mata S yang bersemangat saat ini. Sama dengan. Daftar harta karun curian, pencurian tuan rumah, harta karun luar angkasa, harta karun luar angkasa kelas menengah -1/2. Harta karun luar angkasa kelas rendah -1/22. Harta karun luar angkasa bintang 9, 912. Harta karun luar angkasa bintang 8, 1554. Harta karun luar angkasa bintang 7, 3,2 juta. Harta karun luar angkasa bintang 6, 23 juta. Harta karun luar angkasa bintang 5, 32 juta. Tanda pisah. Harta karun alkimia, pil bela diri bintang 5, 5,1 juta. Pil bela diri bintang 6, 5,3 juta. Pil bela diri bintang 7, 4,5 juta. Pil bela diri bintang 8, 2,9 juta. Pil perkawinan bintang 9, 1,2 juta. Pil kelas rendah 1, 20.230. Pil kelas menengah 1, 1.292. Alkohol medis, 50.000 barel dari bintang 5 ke bintang 9. Alkohol medis, 10.000 barel kelas rendah 1. Bahan baku, 29,5 juta dari bintang 5 ke bintang 9. Bahan baku, 16,2 juta dari kelas rendah 1 ke kelas tinggi 1. Tanda pisah. Harta karun kerajinan Smith, senjata bintang 5, 272.290. Senjata bintang 6, 190.211. Senjata bintang 7, 121.978. Senjata bintang 8, 72.943. Senjata bintang 9, 20.92. Senjata kelas rendah 1, 2.590. Senjata kelas menengah -1/328. Senjata kelas tinggi -1/1. Kelas menengah 2 senjata, 1. Bahan baku, 19,5 juta, dari bintang 5 ke bintang 9. Bahan baku, 7,2 juta, dari kelas rendah 1 ke kelas tinggi 1. Tanda pisah. Harta karun pembuatan rune, susunan 7 bintang, 2122. Susunan 8 bintang, 290. Susunan 9 bintang, 97. Formasi 5 bintang, 172. Formasi 6 bintang, 32. Formasi 7 bintang, 52. Formasi 8 bintang, 8. Kontrak budak bintang 5, 43 juta. Kontrak budak bintang 6, 42 juta. Kontrak budak bintang 7, 37 juta. Kontrak budak bintang 8, 19 juta. Kontrak budak bintang 9, 7 juta. Kontrak budak kelas rendah 1, 2,3 juta. Kontrak budak kelas menengah 1, 980.033.
Kontrak budak kelas 1 tinggi, 78.331. Bahan baku, 5,1 juta, dari bintang 5 hingga bintang 9. Tanda pisah. Batu Ki. Tingkat tinggi, 478 miliar. Tingkat puncak, 89 miliar. Kelas 1 rendah, 50 juta. Kelas 1 menengah, 3 juta. High grade 1, 50.000. Peak grade 1, 1000. Tanda pisah. Peringkat pencurian. Pencurian level rendah, 2810, 62 baru. Pencurian level menengah, 35, 34 baru. Tanda pisah. Hadiah. Total hadiah, 4 juta poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 5.361.850. Sama dengan. S menarik napas dingin yang tajam melihat semua angka itu dan lebih dari 5 juta poin pencuri pada akhirnya. Ini adalah hasil tangkapannya hanya dalam satu malam, dan saat ini dia memiliki kekayaan yang dapat ditawarkan seluruh pasar di kota level markis seperti Iron Diamond City. Sistem masih belum menghitung semua harta karun di bawah 5 bintang itu, atau angka-angka ini akan meroket. Yah, itu tidak masalah karena aku mendapat 4 juta poin pencuri dan sumber daya yang cukup untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pembongkar. S merenung dengan ekspresi gembira. Namun, dia sedikit mengernyit pada saat berikutnya, tapi semua jutaan kontrak budak itu, aku tidak tahu mengapa iblis-iblis ini membutuhkannya dan tidak ada pasar budak di sini juga tidak banyak budak yang kulihat di sini, lalu mengapa barang-barang ini begitu diminati. S tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Lupakan saja. Aku akan segera mengetahuinya, dan kontrak budak ini adalah sumber daya yang sangat bagus untuk meningkatkan prinsip-prinsip pembongkar runeku tanpa membuang-buang susunan dan formasi yang berharga itu. S cukup senang dengan hasil buruannya, terutama semua tong alkohol itu, yang menjadi fokus utamanya tadi malam. Dia tidak menargetkan toko-toko tertentu yang hanya menjual senjata karena dia tidak punya banyak waktu, dan dia cukup puas setelah mencuri dari semua toko besar itu. Semua senjata yang dia curi itu berasal dari harta karun tersembunyi yang dia temukan di toko-toko besar itu, dan 2 senjata kelas 1 tinggi dan kelas 2 menengah itu milik 2 saudara naga itu. Terlebih lagi, dia agak kelelahan setelah melakukan semua pekerjaan itu sepanjang malam dan karena keributan yang dia sebabkan setelah pertarungannya dengan naga, dia merenungkan bahwa akan lebih baik untuk kembali lebih cepat. Sekarang setelah aku memiliki 5 juta poin, yang aku butuhkan hanyalah 5 juta poin pencuri lagi dan menemukan material tipe jiwa untuk mengumpulkan poin jiwa. Terlalu sulit untuk menemukan harta karun tipe jiwa bahkan di sini. Bahkan setelah menjarah lebih dari 100 toko, aku bahkan tidak mendapatkan satu pun material tipe jiwa. Aku mungkin harus menemukan lebih banyak di kota iblis laut karena Duke Livy berani menggantungkan papan nama yang terbuat dari material jiwa, maka ada kemungkinan aku akan mendapatkan lebih banyak. S tersenyum dingin ketika dia memikirkan kota iblis laut dan Duke Livy. Dia juga menantikan saat dia kembali ke kota itu, titik awalnya. Dia juga membenci Duke Livy setelah melihat penampilan Noah dan mendengar tentang masa lalunya. Dia bersumpah akan mendapatkan keadilan untuk anggota rumah pencurinya. S tiba-tiba merasakan gerakan besar tepat di atasnya dengan indera jiwanya. Dia merasakan ratusan iblis besi perak bergerak dengan ragu-ragu menuju ke tempat utama klan iblis besi perak. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah emosi mereka yang bergejolak, dipenuhi dengan keputusasaan dan keputusasaan akan hidup mereka. Apa yang terjadi? Pikir S ragu-ragu. Dia bisa menebak itu mungkin karena kejadian tadi malam dan lebih dari 100 pencuriannya. Namun emosi mereka benar-benar berbeda dan jauh lebih merajalela. Aku harus melakukan perjalanan keluar lagi. S memutuskan untuk keluar lagi di malam hari untuk melihat badai seperti apa yang baru saja dia sebabkan. Apapun itu, dia merasa ini adalah kesempatan bagi seseorang seperti dia. Tanda pisah, jauh dari kota iblis besi, yang berada di ambang perang yang tak terelakkan. Di dalam aula yang terang dan luas, seorang wanita cantik seperti S, seperti patung dewa, sedang menatap langit berbintang dalam keadaan linglung saat dia melihat bulan purnama yang cerah. Pada saat ini, pintu aula diketuk, menarik wanita cantik ilahi itu dari keadaan linglungnya. Dia dengan anggun mengenakan kerudung di wajahnya yang sangat cantik dan berkata dengan suaranya yang merdu. Masuk, seorang wanita cantik lain yang terpesona memasuki aula dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya.
Dia membungkuk sebelum berkata, Yang Mulia, orang-orang kami melaporkan bahwa kami baru saja menerima tugas untuk menyelidiki identitas seseorang dari dua klien tingkat tinggi yang berbeda. Alia, apakah ini sebabnya kau menggangguku di jam segini? Si wanita cantik yang keji itu berkata dengan dingin dengan suaranya yang memikat. Kepala Alia yang tertunduk langsung bergetar sebelum dia berkata, tidak, tapi dari kedua klien itu, satu adalah VIP emas, seorang adipati iblis, sementara yang lain adalah VIP berlian, seorang Raja Iblis. Seorang Raja Iblis. Mata biru laut si cantik bercadar itu berkedip dengan terkejut sesaat sebelum berkilauan dengan kilatan yang menarik. Ya, Yang Mulia, itu sebabnya saya tidak punya pilihan selain mengganggu Anda. Mohon maafkan saya. Alia menganggukkan kepalanya lega. Pertama, ceritakan tentang orang ini yang menyebabkan seorang Raja Iblis memaksa menggunakan jaringan rahasia kita. Tanya si cantik bercadar itu dengan penuh minat. Alia tahu majikannya tertarik dengan masalahnya dari nadanya, atau dia tahu majikannya tidak akan menanyakan pertanyaan kedua. Dia dengan cepat menjawab, Yang Mulia, bukan hanya Raja Iblis, atau Iblis yang meminta untuk menemukan identitas orang ini tetapi banyak anggota perak, perunggu, dan bahkan biasa lainnya membuat permintaan yang sama. Saya hanya melaporkan yang paling penting. Begitukah? Sudah cukup lama sejak kami mendapat permintaan bulat seperti ini, dan bahkan seorang Raja Iblis terlibat. Ceritakan tentang itu. Mata biru lautnya berkedip dengan sangat cermat. Yang Mulia, dari sumber kami mengetahui bahwa orang ini adalah pencuri yang menyebut dirinya pencuri langit. Kemarin, pencuri ini mencuri lebih dari 100 toko tingkat tinggi di pasar Iron Demon City tanpa memicu alarm atau jebakan apapun secara berurutan. Lebih jauh lagi, dia bahkan menemukan dan menjara semua harta karun tersembunyi di toko-toko itu. Dan entah bagaimana mencabut semua kunci kelas mereka. Hal yang unik tentang pencuri ini adalah setiap toko yang dicuri, pencuri itu meninggalkan jejak burung hantu hitam yang hidup. Petik 2. Di beberapa toko, dia meninggalkan namanya terukir di jejak burung hantu hitam itu. Hal yang paling mencengangkan tentang jejak burung hantu ini adalah, jejak itu tidak dapat dihancurkan atau digores tidak peduli siapa yang menyerangnya atau seberapa kuat serangan itu. Beberapa pemilik yang marah bahkan menghancurkan seluruh toko mereka dengan marah, dan baru kemudian jejak burung hantu hitam itu lenyap. Alia dengan cepat melaporkan apapun yang mereka kumpulkan kepada si cantik bercadar ini, tanpa meninggalkan apapun. Mata biru laut si cantik bercadar itu menyipit menjadi dua celah kecil ketika dia mendengar laporan yang tidak dapat dipercaya ini. Bahkan dia merasa itu tidak masuk akal, tetapi dia juga tahu Alia tidak akan berani berbohong di hadapannya. Dia bertanya dengan ragu, Anda mengatakan, Iron Demon City. Ya, Yang Mulia, Iron Demon City dari Ocean Demon Dukedom. Alia mengangguk mengiyakan. Jika saya ingat dengan benar, maka saya memerintahkan untuk menghentikan transisi kami di Iron Demon City lebih dari setahun yang lalu, kan? Dia bertanya, ya, Yang Mulia memerintahkan kami untuk mundur dari area itu karena tempat pertukaran kami telah dikompromikan. Alia mengangguk. Iblis wanita bercadar ini tidak lain adalah pendiri dan pemimpin, Spica Syndicate, All-Knowing Parrot. Mata indah All-Knowing Parrot berkilauan dengan pengawasan, ceritakan padaku semua yang terjadi pada Iron Demon City setelah kita menghentikan transaksi kita di sana. Alia tidak menunda dan dengan cepat memberitahu All-Knowing Parrot tentang kejadian-kejadian Iron Demon City seperti Mad Thief dan seterusnya. Spica Syndicate berakar terlalu dalam di Almighty Demon Empire karena para pendukungnya dan bahkan seseorang seperti Raja Iblis ada dalam daftar pendukung sindikat ini, yang menjadikan sindikat ini sebagai organisasi gelap terbesar di Mighty Demon Continent, setidaknya di luar Royal Zone. Adapun pendirinya, All-Knowing Parrot, tidak ada yang tahu identitas aslinya, heck, mereka bahkan tidak tahu jenis kelaminnya, dan itu adalah misteri terbesar. Bagi masyarakat umum All-Knowing Parrot adalah penjahat yang melakukan kejahatan keji. Tetapi bagi petinggi, All-Knowing Parrot adalah simbol informasi. Selama mereka membayar harga yang tepat, mereka dapat membeli segala jenis informasi atau bahkan menyewa Spica Syndicate untuk menemukan informasi tersebut. Adapun transaksi gelap lainnya yang dilakukan sindikat ini, banyak organisasi gelap lainnya dapat melakukan hal yang sama, tetapi tidak ada yang dapat mengumpulkan atau menemukan informasi seperti sindikat Spica semua karena satu orang, burung beo yang maha tahu.
Burung beo yang maha tahu memiliki reputasi tidak pernah gagal menemukan informasi tentang target, dan itulah yang membuatnya menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggung entitas misterius ini, takut bahwa itu akan melepaskan semua rahasia mereka ke publik, dan mereka harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Mata burung beo yang maha tahu bersinar dengan pemahaman setelah mendengar laporan Alia. Dia tidak bisa tidak mengagumi nasib kota setan besi. Pertama, pencuri gila membuat kota setan besi gemetar ketakutan, dan sekarang pencuri langit sepenuhnya menghapusnya. Itu seperti sarang pencuri. Kamu mengatakan pada malam yang sama pencurian terjadi, ada pertarungan besar antara naga dan ahli misterius yang membunuhnya. Burung beo yang maha tahu bertanya. Ya, menurut sumber kami ada 2 naga, salah satunya mati menyebabkan keributan luar biasa sementara yang lain bercampur mayat ditemukan di gang acak. Mata burung beo yang maha tahu tiba-tiba menunjukkan kilatan yang ganas sebelum benar-benar meleleh dalam ketenangan. Raja Iblis mana yang memberi komisi untuk pencuri langit ini? Alia menjadi bingung tentang mengapa majikannya ingin tahu detail seperti itu, tetapi tetap menjawab dengan jujur, itu adalah Raja Iblis Kabut. Mata burung beo yang maha tahu menyala dengan kilatan bijak yang sepenuhnya tersembunyi di bawah ekspresinya yang menyendiri, karena tantangan perang akan segera dimulai di kota Iblis Besi, pencuri langit itu akan segera melarikan diri. Beritahu orang-orang kita untuk memantau kota Iblis Besi di sekitar dan mengirim 100 burung beo perak untuk memantau kota Iblis Besi mulai sekarang. Jika ada hal baru yang keluar tentang pencuri langit ini, beritahu saya dengan tergesa-gesa. Anda diberhentikan sekarang. Alia membungkuk mengiyakan sebelum meninggalkan Ola dan burung beo yang maha tahu sendirian. Setelah Alia pergi dan pintu ditutup, burung beo yang maha tahu melepas cadarnya dan mencerca wajahnya yang memikat. Dia menatap bulan yang cerah dari jendela dan bergumam dengan sedikit kegembiraan. Ras naga adalah ras bawahan di bawah suku Iblis Kabut Hitam. 2 naga terbunuh di wilayah suku Iblis Pedang Hitam, jauh dari pengadilan mereka, dan pada malam yang sama dengan pencurian. Peluang mereka bersikap kasar hampir nol karena setiap ras yang diperbudak harus dicap dengan segel budak pada kelahiran mereka, jadi mereka tidak dapat mengkhianati tuan atau ras iblis mereka. Raja-raja iblis itu menganggap saya tidak tahu ini, menggelikan. Jadi, kedua naga itu mungkin ada di sana untuk sesuatu, tetapi malah dibunuh oleh beberapa ahli misterius, dan keesokan harinya, pencuri saleh baru muncul. Sekarang Raja Iblis Kabut juga ingin mengetahui identitas pencuri belaka. Entah pencuri ini menyinggung Raja Iblis Kabut, yang sangat kuragukan karena Raja Iblis Kabut baru saja bertindak sekarang, jadi satu-satunya kemungkinan adalah pencuri ini memiliki sesuatu dari Raja Iblis Kabut atau sesuatu yang diinginkannya. Para naga itu mungkin bertemu pencuri ini dan kemudian dirampok olehnya. Jika ini benar, maka pencuri langit ini adalah salah satu karakter yang baik. Bahkan aku ingin bertemu dengannya sekarang. Bibir biru Esperet yang maha tahu terangkat dalam senyum memesona yang dapat menyihir pria atau iblis manapun, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikannya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi dariku. Jangan mengecewakanku, pencuri langit, buat misi ini menarik. Tanda pisah. Pada malam hari, kota Iblis Besi. Kota Iblis Besi yang dulunya damai sekarang dilemparkan ke dalam kekacauan setelah berita perang gelar suku bangsawan dipublikasikan. Semua iblis yang tidak terkait dengan suku Iblis Besi mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan properti mereka dan mulai melarikan diri dari kota Iblis Besi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang menghentikan mereka atau lebih tepatnya tidak ada yang bisa menghentikan mereka karena itu adalah aturan yang tertulis dalam aturan tantangan perang gelar suku bangsawan. Setiap suku yang ditantang harus menghadapi suku penantang sendirian tanpa bantuan eksternal. Dan itulah sebabnya suku setan besi tidak berdaya meskipun marah besar. Tidak ada yang bisa membantu mereka dan tidak ada yang akan. Beberapa iblis suku setan besi juga mencoba melarikan diri dari kota di bawah bayang-bayang malam, tetapi sayangnya, mereka langsung terbunuh oleh indera perkawinan misterius saat mereka melangkah keluar kota atau bahkan mencoba melompati tembok kota. Ini benar-benar situasi tanpa harapan bagi suku setan besi. Bahkan anak-anak pun tidak luput dari nasib kejam ini, dan sepertinya tidak ada yang berempati dengan mereka. Setiap iblis tahu semua, suku besar ini telah melalui baptisan darah untuk memenangkan posisi terkemuka mereka. Mereka tidak bersalah. Pada saat ini, seekor iblis sedang bergerak dengan putus asa menuju gerbang kota, jelas ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun, dia tiba-tiba dicegat oleh iblis tinggi lainnya. Kau, minggir.
Dia membentak dengan sedikit urgensi. Hehe, saudaraku tenanglah, jangan salah paham, aku hanya ingin tahu mengapa semua orang melarikan diri dari kota. Apakah terjadi sesuatu? Aku akan membuatnya sepadan. Iblis lainnya bertanya sambil melemparkan batu ki tingkat puncak ke arah iblis lainnya. Iblis dengan urgensi yang besar terkejut dan menangkap batu ki puncak dan bertanya dengan ketidakpastian, kau tidak tahu tentang keributan seperti ini. Mengapa aku bertanya padamu jika aku tahu? Aku tidur sepanjang hari. Iblis lainnya memutar matanya. Kau tidur. Suara iblis lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana seseorang bisa tidur melalui keributan seperti ini? Iblis berkulit hijau itu tentu saja bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap iblis di depannya dengan saksama. Sebelumnya karena sarafnya yang tegang, dia sepertinya tidak menyadarinya, tetapi sekarang. Tunggu, kulit perak seperti besi berkilau, mata perak putih dan tanduk dan rambut perak. Dia dengan cepat berkata, kakakmu dari klan iblis besi perak. Iblis besi perak itu menunjukkan gigi putihnya yang mengerikan dan mengangguk. Ya, benar, aku. Namaku Pablo. Apakah ada masalah? Dasar bodoh. Minggirlah. Ini semua terjadi karena kalian orang-orang bodoh tidak bisa menjaga tempatmu tetap aman. Iblis berkulit hijau itu marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk karena dia harus meninggalkan rumah dan toko kecilnya karena tantangan perang ini. Pablo tentu saja tidak lain adalah es yang menyamar. Dia keluar dari ruang bawah tanah beberapa saat yang lalu dan tercengang ketika dia melihat hampir setiap rumah di Iron Demon City kosong dan ketika dia merasakan momen yang begitu besar menuju pintu keluar kota pada jam ini, dia bahkan lebih terkejut. Es mengira semacam bencana akan datang, jadi dia menemukan iblis yang sendirian ini untuk ditanyai, tetapi sekarang, setelah melihat orang ini berani mencaci maki iblis klan besi perak dengan kata-kata seperti itu, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kalau begitu maafkan aku. Mata es menjadi dingin saat tangannya menyala seperti kilat gelap tepat di belakang kepala iblis berkulit hijau dan langsung membuatnya pingsan. Es menyeret orang itu ke rumah kosong dan mulai menyelidiki jiwanya. Setelah 5 menit, matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Perang gelar suku bangsawan, tombak laut kiri, seorang kultivator alam jiwa ki, dan suku iblis siamang gelap yang masuk, ya. Sepertinya akulah alasan di balik semua ini, dan aku harus mengakui bahwa Levi tidak meninggalkan tanggung jawab apapun. Dalam pandangannya, suku setan besi sudah tidak stabil lagi, jadi dia langsung memutuskan untuk menyingkirkannya tanpa menyelidiki saya. Dia mungkin berpikir bahwa tombak laut kiri mungkin bisa memancing saya keluar dengan rasa bela dirinya yang kuat jika saya mencoba meninggalkan kota setan besi dalam keadaan panik, dan kemungkinan ada jebakan raksasa yang mengelilingi kota setan besi saat ini. Menurut ingatan orang ini, kereta suku iblis laut tidak tinggal di kota dan pergi setelah mengumumkan dekret. Es tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Dia tidak ingin meremehkan iblis-iblis ini lagi, dan dia tahu mereka memiliki banyak cara misterius untuk menjebaknya jika dia tidak cukup berhati-hati. Tetapi seringai muncul di wajahnya karena suatu alasan saat dia berpikir, bagaimana jika saya mencuri cincin penyimpanan dan sumber daya setiap orang dari suku setan besi. Dan suku setan Gabon gelap selama perang gelar suku bangsawan ini tepat di bawah ahli alam jiwa ki ini. Bukankah ini akan merusak reputasi dan wajah suku iblis laut? Hehe, sejauh yang aku tahu, iblis-iblis ini lebih mementingkan wajah mereka daripada apapun. Aku ingin tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka derita ketika mereka tidak dapat menangkap seorang pencuri. Meskipun pikiran es seperti ini, dia tidak akan mengambil tindakan semudah ini, tidak sebelum benar-benar yakin apakah dia dapat lolos dari pengawasan iblis alam jiwa ki. Lebih jauh lagi, dia membutuhkan rencana yang matang untuk masuk dan meninggalkan medan perang sebelum siapapun dapat menyadari apa yang telah terjadi. Dan tempat persembunyian itu adalah tempat terbaik yang dapat dia minta. Selain itu, dia harus meminta pendapat Noah setelah dia bangun dari kondisi kultivasinya karena dia tahu jauh lebih banyak daripada dia tentang kekuatan suku iblis laut. Berpikir sampai titik ini, Es membiarkan iblis berkulit hijau yang tidak sadarkan diri itu apa adanya dan kembali ke tempat persembunyiannya. Dia bisa saja merampok kekayaan dan sumber daya dari 3 klan pendiri sekarang dan menyelesaikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena ini bukan waktu yang tepat jika dia ingin mendapat untung besar, dan ini juga akan membuat musuh waspada terlalu cepat dan mengungkapkan kemampuan mencurinya yang sebenarnya. 6 hari lagi sebelum perang gelar suku bangsawan, kilatan pencuri melintas di mata biru tua Es.
Tanda pisah. Di aula pertemuan besar tepat di dalam tanah utama klan Iblis Besi Emas. Hampir setiap iblis di atas panggung sungai hadir, begitu pula 3 pemimpin klan pendiri. Suasananya sesuram mungkin, dan hampir menyesakkan. Uriah, pemimpin klan Iblis Besi Perak, hampir menyemburkan api dengan mata putih peraknya saat dia melihat Elian. Dia berbicara dengan suara dingin, "Elian, jika bukan karena kelalaian klan Iblis Besi Emasmu, ini tidak akan pernah terjadi." Trey juga menimpali dengan nada yang sama dinginnya, "Kalian sekelompok bajingan emas selalu dengan sombong melakukan hal-hal memalukan dalam kegelapan dan bahkan tidak membiarkan kedua klan kita berpatroli di beberapa bagian kota dan sekarang lihat apa yang telah terjadi. Kita diambang kepunahan." Wajah para anggota klan Iblis Besi Emas berubah sangat jelek ketika mereka mendengar kedua pemimpin klan itu memarahi mereka, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membalasnya karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, pemimpin mereka sendiri, Elian, hanya mendengarkan dalam diam tanpa mengatakan apapun, jadi itu bukan tempat mereka untuk berbicara juga. Desahan berat keluar dari mulut Elian, ekspresinya tidak lagi sombong seperti di masa lalu, dan dia tampak seperti iblis tua yang kalah. Dia sedikit menganggukkan kepalanya ke arah Trey dan Uriah sebagai pengakuan dan berkata, "Aku tahu kesalahan kita, kesalahanku sebagai fakta." Dia menundukkan kepalanya ke arah semua orang di aula pertemuan. Semua orang, termasuk Uriah dan Trey, menjadi sangat terkejut karena mereka tidak pernah ingat melihat Elian menundukkan kepalanya kepada siapapun seperti ini dalam kekalahan. Dia juga tidak pernah mengucapkan kata-kata sopan. "Pemimpin klan, tolong jangan lakukan ini. Itu bukan salahmu." Seorang tetua iblis besi emas dengan cepat berbicara dengan sedikit kesedihan dalam suaranya yang serak. "Ya, pemimpin klan, itu adalah kesalahan para pencuri penuh kebencian yang menargetkan kota kita dan kecerobohan atasan kita yang tidak ingin mendengar permohonan kita." Tetua iblis besi emas lainnya mengangguk. Semua orang di dalam aula pertemuan diam-diam setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka semua membenci kata pencuri sampai ke inti sekarang, dan mereka mungkin akan membunuh pencuri yang mereka temukan. Namun, tidak seorang pun dari dua klan pendiri lainnya berbicara karena mereka semua menunggu pemimpin mereka, yang diam-diam menatap Elian dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Elian masih tidak menegakkan kepalanya sambil sepenuhnya mengabaikan suara-suara menenangkan anggota klannya. Dia jelas sedang menunggu Uriah dan Trey. Elian tahu betul bahwa jika mereka semua ingin memiliki kesempatan bertarung, mereka harus bersatu, atau mereka akan mati pada hari pertama tantangan perang gelar suku bangsawan. Selain itu, Elian tahu kedua klan ini memiliki banyak kartu truf tersembunyi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hanya untuk menghadapi klan iblis besi emasnya, dan jika dia bisa membuat mereka dengan sukarela setuju untuk mengeluarkan kartu truf tersebut, maka dia yakin mereka memiliki peluang 50% untuk memenangkan perang ini. Baiklah, mari kita dengar apa yang ada dalam pikiranmu." Uriah mendengus dingin. Dia bukan orang bodoh dan tahu mereka semua akan mati jika mereka tidak bersatu. Hanya saja dia tidak pernah mengira Elian akan menundukkan kepalanya kepada mereka dengan begitu mudah, dan ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya ketika dia memikirkan semua umpatan itu menjadi tidak berguna yang dia pikir akan dia lontarkan padanya. Trey juga tidak puas, tetapi dia juga tidak melanjutkan masalah ini, atau dia bukanlah orang yang menangkis pertempuran. Elian akhirnya menegakkan punggungnya dengan ekspresi serius di wajahnya dan memerintahkan, "Letakkan peta." Seorang tetua dari klan iblis besi emas yang berdiri tepat di belakangnya melambaikan tangannya dan peta besar yang terperinci dari kota iblis besi muncul di atas meja. Fokus semua orang beralih ke peta. Elian berbicara pada saat ini, semua orang di kamarnya mungkin tidak tahu tentang ini, bahkan dua klan pendiri lainnya, tetapi seperti yang Anda lihat di peta ini, ada 10 titik merah di seluruh kota iblis besi yang membentuk lingkaran. 10 titik ini adalah formasi pembunuhan di seluruh kota. Baik Uriah dan Trey, dan semua orang selain klan iblis besi emas, ekspresinya berubah setelah mendengar formasi pembunuhan di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa formasi pembunuh tingkat ini hanya ada di kota-kota tingkat adipati, dan mereka juga tahu siapapun yang melangkah ke dalam formasi pembunuh semacam ini akan menemui ajalnya asalkan cukup kuat dan seseorang tahu cara mengoperasikannya. Elian melanjutkan penjelasannya, "Ya, formasi pembunuh kelas 1 rendah, yang cukup untuk membunuh seorang kultivator inti sungai emas di tahap puncak.
Formasi ini dibangun di atas formasi kuno yang tidak dapat dikenali oleh nenek moyang kita. Ini adalah garis pertahanan terakhir jika kita mengalami krisis tingkat kepunahan. Kenapa kita tidak tahu tentang ini? Ekspresi Uria dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan Trai juga menatap Elian dengan bingung. Mereka berdua tahu apa yang dilambangkan oleh formasi pembunuh ini. Itu berarti selama klan Iblis Besi Emas atau Elian tahu cara mengoperasikannya, mereka adalah raja di dalam Iblis Besi. Klan Iblis Besi Perak dan klan Iblis Besi Perunggu tidak dapat melakukan apapun untuk menggoyahkan posisi mereka sebagai penguasa, tidak sebelum mereka menemukan cara untuk mengatasi formasi pembunuh kelas 1 rendah ini atau mengundang seorang kultivator alam jiwa, yang juga mustahil. Mereka akhirnya mengerti mengapa posisi Iblis Besi Emas tetap tak tergoyahkan selama ini, dan mengapa Elian tidak menempatkan mereka di matanya sebelumnya. Elian hanya menjawab tanpa berkedip, hanya kepala dari setiap generasi yang memiliki informasi tentang formasi pembunuh yang disebut 10 pedang pilar emas ini, dan hanya jika beberapa bencana melanda, kepala suku diizinkan untuk mengungkapkan informasinya. Selain itu, formasi pembunuh pedang 10 pilar emas ini tidak dapat digunakan secara terus-menerus, dan memerlukan pasokan batu ki kelas puncak 1 yang konstan dan seorang kultivator alam jiwa ki untuk sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Namun, kami tidak memiliki satu pun kultivator seperti itu di jajaran kami juga tidak memiliki banyak batu ki kelas puncak 1. Jika saya mengoperasikannya, saya hanya dapat menekan alam inti emas ki puncak atau melukainya dengan parah. Saya tidak dapat membunuh mereka. Ruangan itu sunyi senyap saat ini. Ekspresi terkejut mereka berubah serius lagi karena mereka tahu kata-kata Elian benar adanya. Namun hati mereka masih bergetar ketika mereka memikirkan tentang suku mereka yang memiliki kartu truf seperti itu yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Uria menarik napas dalam-dalam dan berkata, klan besi perak kami akan mendukung klan setan besi emas dan mengikuti jejak kepala suku Elian. Klan setan besi perunggu juga sepenuhnya mendukung koki suku Elian. Trai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang membantah, dan semua orang diam-diam setuju dengan kedua pemimpin klan. Mereka semua tahu, dengan formasi pembunuh ini dan metode operasinya, bahwa Elian adalah raja sejati kota setan besi. Ketika Uria dan Trai memikirkan rencana masa lalu mereka untuk mengatur kudeta, mereka berpikir seolah-olah mereka adalah lelucon terbesar, tidak ada yang lain. Mereka akhirnya mengerti mengapa Elian tidak menganggap mereka serius di masa lalu. Bibir Elian terangkat dengan senyum tipis setelah melihat semua orang akhirnya berada di jalur yang sama, tanpa kebencian atau rencana tersembunyi. Dia berkata, bagus, formasi pembunuhan ini adalah pilihan terakhir kita, tetapi untuk berjaga-jaga, aku membutuhkan 10 iblis tahap inti Sungai Peraki di setiap titik formasi pembunuhan ini dan 1 juta batu ki tingkat puncak 1 untuk mengaktifkan formasi selama 10 menit. Klan Iblis Besi Emas memiliki lebih dari 500.000 cadangan, dan aku mengandalkan saudara Uria dan saudara Trai untuk 500.000 lainnya. Tidak masalah, Uria dan Trai setuju tanpa ragu karena mereka tahu jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka akan mati bersama semua klan mereka, jadi ini bukan saatnya untuk menyembunyikan aset mereka. Bagus, Elian mengangguk dan melanjutkan, sekarang setelah ini selesai, mari kita bahas bagaimana kita akan memusnahkan suku iblis Gabon gelap ini. Semua orang memancarkan niat membunuh saat mendengar nama musuh mereka. Saya baru saja membeli informasi dari Burung Beo, kota lain tentang suku iblis Gabon gelap ini, dan saya harus mengatakan musuh kita cukup kejam dan kuat. Mereka memiliki 1 iblis tahap inti Sungai Emas Puncak sebagai kepala suku mereka, sama seperti saya. 30 iblis tahap inti Sungai Perak, tetapi jumlah ini bisa lebih banyak karena itu adalah angka yang diketahui publik. Meskipun demikian, kami memiliki 42 iblis tahap inti Sungai Perak, jadi itu nilai tambah. Terakhir, mereka memiliki lebih dari 300 tahap inti Sungai Perunggu dan lebih dari 800 iblis tahap inti Sungai Besi di barisan mereka. Saya pikir mereka sama-sama cocok dengan kita dalam hal ahli alam inti Sungai Ki. Bagaimana menurut kalian? Semua orang mengangguk setuju. Uria bertanya dengan nada serius, elemen apa yang mereka kuasai? Ini adalah pertanyaan yang paling penting karena setiap suku iblis memiliki elemen khusus bawaan yang mereka miliki sejak lahir, dan itu tidak acak seperti manusia. Meskipun ada teknik kultivasi yang dapat membantu mengolah elemen tertentu, itu terlalu langka. Elemen bawaan suku iblis besi adalah elemen besi, variasi dari elemen logam. Elemen
Besi selanjutnya dapat bervariasi atau bermutasi menjadi ki besi emas, ki besi perak, ki besi perunggu, ki besi, dan seterusnya dengan teknik kultivasi tipe logam khusus dari suku iblis besi. Ekspresi Elian berubah serius saat dia menjawab, elemen bawaan suku Gabon gelap adalah tanah gelap, dan mereka memiliki 5 variasi seperti batu tanah gelap, lumpur tanah gelap, rawa tanah gelap, pasir tanah gelap, dan yang paling kuat, gempa bumi gelap. Ekspresi semua orang berubah menjadi lebih buruk saat elemen tanah disebutkan, yang mungkin merupakan kutukan elemen logam. Semua orang tahu pengguna elemen tanah semuanya ahli dalam pertahanan. Lebih jauh lagi, mereka berbicara tentang elemen tanah yang bermutasi dari ras iblis, bukan hanya elemen tanah biasa, terutama gempa bumi, yang merupakan variasi langka dari elemen tanah. Rumor mengatakan orang dengan elemen ini dapat menyebabkan gempa bumi seketika, membuat bumi bergetar, membelahnya, lalu menutupnya sesuka hati. Jangan khawatir, mereka hanya memiliki satu pengguna elemen gempa bumi, yang merupakan putra kepala suku Gabon gelap, dan dia adalah seorang jenius dari alam inti Sungai Perak. Kita hanya perlu menghadapinya dengan cepat melalui penyergapan. Mata Elian berubah dingin. Kepala suku, tolong izinkan kami para iblis elemen besi gelap untuk membunuhnya. Salah satu iblis dengan kulit besi gelap berbicara saat ini dengan ekspresi percaya diri di wajah hitamnya. Elian menatap dalam-dalam pada iblis besi gelap ini dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku serahkan pada kalian, tapi ingat, kegagalan bukanlah pilihan. Ya, aku tidak akan mengecewakan sukuku. Dia dengan cepat membungkukkan punggungnya ke arah Elian. Elian mengangguk dengan cara yang bermartabat dan berkata, juga, mintalah seseorang untuk membawa para gelandangan sampah dari suku kita kembali. Mereka akan menjadi perisai daging yang sempurna. Sudah waktunya bagi mereka untuk membalas budi suku mereka. Setelah itu, aku ingin para perajin rune kita untuk mengatur jebakan mematikan di sekitar tembok kota dan di dalam kota, dan setelah selesai, mulai membuat susunan portabel yang dapat melindungi dari serangan mematikan untuk 1 atau 2 kali. Pertemuan persiapan suku iblis besi berlanjut selama lebih dari 8 jam dan ketika itu selesai, semua iblis inti Sungai Ki dari suku iblis besi bergerak menuju pos yang dialokasikan dan beberapa dari mereka membuat persiapan. Semua orang sibuk dan memberikan semua yang mereka miliki untuk kesempatan bertahan hidup. Tanda pisah. Di pinggiran kota iblis besi, orang bisa melihat perkemahan ungu yang megah dengan lambang ujung tombak di atasnya dan 2 singa api merah tua duduk malas di luar, seperti anjing penjaga. Di dalam perkemahan hanya ada tempat tidur ukuran besar dengan meja kecil dan 2 kursi. Seorang iblis laut mengenakan jubah putih, ia memiliki perawakan kekar, rambut biru tua panjang, dan wajah ganas yang dipenuhi bekas luka kecil. Ia sedang melihat ke cermin dengan ekspresi lucu di wajahnya yang penuh bekas luka. Iblis laut lain dengan konstitusi kurus dengan hormat berdiri di belakang iblis yang penuh bekas luka ini dengan ekspresi hormat di wajah kurusnya. Tuan Henrik, apa pendapatmu tentang perjuangan sia-sia hewan-hewan ini? Iblis kurus ini tidak lain adalah ungu kecil, pengikut Love Ocean Spear Henrik. Iblis kekar berwajah bekas luka ini yang dengan lucu melihat ke cermin jelas adalah Love Ocean Spear Henrik. Henrik tersenyum dingin dan berkata sambil melihat ke cermin, yang tidak memperlihatkan bayangannya, tetapi memperlihatkan seluruh kota setan besi dari pandangan udara. Mereka membuat jebakan di tembok kota dan rumah-rumah, bukan di tanah, yang menunjukkan mereka tahu tentang elemen bawaan suku Gabon gelap, tanah gelap. Aku bisa melihat tuanku menantikan pertarungan ini. Si ungu kecil terkekeh. Dia sangat akrab dengan Henrik, dan dia bisa seberani ini saat mereka sendirian, atau dia tahu di depan umum, hanya kematian yang menunggunya. Henrik hanya menyeringai dan berkata, aku lebih tertarik pada pencuri itu, apa yang dia sebut dirinya sendiri. Tuanku, badut itu menyebut dirinya, pencuri langit, seolah-olah dia bisa mencuri langit. Si ungu kecil mengejek dengan jijik. Kurasa dia cukup tertarik dan cakap. Itulah sebabnya tuanku memberi perintah untuk merekrut pencuri itu. Henrik terkekeh. Apa, yang mulia ingin merekrut pencuri? Little Purple tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Henrik hanya mengangguk, tidak mempermasalahkan reaksi Little Purple, dan berkata, ya, Yang Mulia secara khusus memerintahkanku untuk menangkapnya dan kemudian merekrutnya atas nama Ocean di Menduke. Pencuri itu cukup berbakat jika laporan tentangnya benar. Itulah sebabnya Yang Mulia memberiku formasi mata iblis kelas 2 rendah ini yang dapat melihat melalui penyamaran dan penyembunyian apapun dan memantau seluruh kota.
Saat pencuri itu bergerak, dia milikku. Mata Henrik setajam predator yang sedang menunggu mangsanya dalam bayang-bayang. 5 hari berlalu dengan cepat, dan hanya tersisa 1 hari di awal perang gelar suku bangsawan. Kota setan besi sepenuhnya berubah menjadi benteng karena setiap anggota suku setan besi bersiap untuk berjuang demi hidup mereka dan hidup orang-orang yang mereka cintai. Bahkan anak-anak iblis muda diberi senjata. Banyak iblis tingkat tinggi yang mengenakan baju besi berdiri tegak di tembok kota, sementara gerbang kota ditutup rapat dan dilindungi oleh susunan yang kuat. Meskipun masih ada 1 hari tersisa sebelum tantangan perang, bagi mereka perang hidup dan mati sudah dimulai. Tanda pisah. Di dalam ruang rahasia bawah tanah, Es dengan sungguh-sungguh menatap Noah yang bersila. Dia memancarkan gelombang jiwa yang sangat kuat, yang merupakan tanda bahwa dia berada di ambang terobosan kultivasi jiwa. Dalam 5 hari terakhir, Es mempraktikkan prinsip-prinsip pencuri pembongkar surga sepanjang pagi sementara dia mengintai kota iblis besi di malam hari untuk memantau status terkini kota setan besi. Es harus mengakui bahwa suku setan besi jauh lebih kuat dari yang dia kira, dan mereka juga cukup kaya. Dia berpikir untuk merampok harta karun mereka berkali-kali tetapi menahan diri ketika dia memikirkan gambaran yang lebih besar. Hari ini seperti hari biasa ketika dia kembali setelah mengintai kota dan mengamati beberapa perkembangan baru, tetapi dia segera mengetahui tentang kondisi aneh Noah dan mengamatinya dengan tenang. Dia menyebabkan terlalu banyak gelombang jiwa, tetapi ruangan ini benar-benar menakjubkan karena tidak ada sedikit pun yang bocor, renung Es sambil melihat wajah topeng Noah. Tiba-tiba, tekanan Noah mulai meningkat. Itu adalah tanda terobosan kultivasinya yang berhasil dan peningkatan kekuatan. Jiwa sejatinya terbentuk dan kemudian tiba giliran fondasi jiwanya, batu tulis. Itu benar-benar berbeda dari teknik kultivasi jiwaku karena aku hanya perlu membuat inti jiwa dan kultivasi jiwaku akan meningkat seperti biasa tetapi lebih kuat dari yang lain. Es tidak bisa tidak membandingkan sistem kultivasi jiwanya sendiri dengan sistem kultivasi jiwa tradisional Sky Mortal Heaven. Tetapi dia tersenyum pahit ketika dia berpikir tentang betapa sulitnya baginya untuk meningkatkan kultivasinya, dan ada banyak batasan dan ketentuan juga. Meskipun demikian, Es tahu bahwa ia akan menjadi makhluk terkuat di Mortal Sky Heaven pada akhirnya hanya karena teknik kultivasinya. Bahkan para anggota keluarga pencuri tidak memiliki hak istimewa untuk berkultivasi dalam buku panduan kultivasi tipe tubuh dan jiwa seperti teknik pencuri surga, yang merupakan salah satu jenisnya. Kelopak mata Noah yang tertutup akhirnya terbuka, memperlihatkan bola mata hitam pekat yang berkilauan dengan kilau gelap seperti malam gelap yang tak berujung. Ketika pandangannya tertuju pada Es yang tersenyum tidak jauh dari sana, matanya berbinar dalam ekstasi, dan dengan cepat menyapanya, "Pemimpin, aku menerobos ke alam pondasi jiwa sambil menciptakan 9 batu tulis, pondasi yang tak tertandingi. 5 batu tulis berarti pondasi retak, 6 batu tulis berarti pondasi cacat, 7 berarti lengkap, dan 8 berarti pondasi sempurna, sementara pondasi 9 batu tulis disebut pondasi tak tertandingi. Tidak banyak hadiah dengan pondasi tak tertandingi di dunia langit emas karena hanya individu yang benar-benar berbakat yang memenuhi syarat untuk menciptakan pondasi tak tertandingi, terutama di jalur jiwa. Sebuah manual kultivasi yang berisi rahasia fondasi tak tertandingi sedikit di dunia ini, sementara manual jalur jiwa hampir tidak ada. Noah bisa disebut sebagai seorang jenius tak tertandingi dari jalur jiwa saat ini dan jika berita tentang dia menciptakan fondasi tak tertandingi dipublikasikan, bahkan zona kerajaan akan melakukan apa saja untuk memilikinya atau metode kultivasinya. Es mengangguk setuju dan berkata dengan senyum tipis, "Selamat, kamu selangkah lebih dekat untuk membalas dendam." Mata gelap Noah berkilau dingin saat mendengar ini. Dia tahu apa yang dimaksud Es, dan dia menantikan hari di mana dia akan membalas dendam untuk dirinya sendiri dan sukunya. "Pemimpin, kurasa setelah aku menerobos di alam pembentukan pondasi jiwa, aku memperoleh kemampuan jiwa bawaan dari teknik kultivasi prinsip pembunuh pencuri milikku." Noah segera memberitahu Es tentang penemuan barunya. Dia tidak ingin menyembunyikannya darinya, karena dia akan mengetahuinya pada akhirnya. "Oh, kemampuan bawaan dari teknik kultivasimu, bukan keterampilan." Es tercengang karena dia tidak pernah mengira Noah akan memperoleh kemampuan jiwa bawaan seperti yang akan dia peroleh dari teknik kultivasi jiwanya. Es mengetahui tentang teknik kultivasi yang memberikan keterampilan pada setiap terobosan alam, tetapi dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi yang memberikan kemampuan bawaan seperti teknik kultivasinya.
Perbedaan antara kemampuan bawaan dan keterampilan bagaikan langit dan bumi karena kemampuan bawaan akan terus menjadi kuat dengan pemiliknya, sementara keterampilan akan kehilangan efeknya pada akhirnya jika Anda tidak menemukan cara untuk memperkuatnya. Sederhananya, keterampilan dapat digantikan, sedangkan kemampuan bawaan tidak. Ini juga menjadikan prinsip pembunuh pencuri berada pada level yang sama dengan teknik kultivasi jiwa angin hitam surgawi miliknya, tetapi masih lebih rendah karena dia memiliki ki jiwa surgawi. Seperti yang diharapkan dari teknik kultivasi yang berasal dari sistem, itu menantang surga. S berpikir dengan gembira karena itu hanya akan membuat anggota rumah pencurinya lebih kuat daripada masa. Noah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, itu adalah kemampuan jiwa bawaan, bukan keterampilan, karena aku dapat menggunakannya kapan saja aku mau." Suaranya yang merdu dipenuhi dengan ekstasi. Bahkan dia tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan teknik kultivasi jiwa tingkat atas seperti itu, yang mungkin merupakan teknik kultivasi jiwa paling kuat di dunia ini. "Katakan padaku kemampuan macam apa itu, jika kamu tidak keberatan." S sangat tertarik dengan kemampuan ini karena itu terkait dengan pencuri, tetapi tidak ingin memaksa Noah untuk mengungkapkannya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Bahkan dia tidak memberitahunya tentang kemampuan jiwa bawaannya dan dia hanya tentang penyelidikan jiwa, yang juga hanya pada tingkat yang dangkal. "Tidak, aku tidak keberatan, karena itu semua karena pemimpinlah aku mendapatkan kesempatan ini. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku akan memberikannya tanpa ragu-ragu." Noah berjanji, tanpa keraguan dalam suaranya yang serius. Dia sangat berterima kasih kepada S, dan dia bukan orang yang tidak tahu terima kasih yang akan melupakan dermawannya setelah dia menjadi kuat. Harga dirinya tidak akan membiarkannya melakukan ini. S merasa sedih dan berkata, "Jangan sebutkan kematian lagi. Kita adalah sesama anggota dan sebagai seorang pemimpin, adalah tanggung jawabku untuk menjaga kalian tetap aman, bukan sebaliknya." Noah hanya mengangguk dengan mata berbinar, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kemampuan jiwa bawaan yang kudapatkan disebut no kill. Itu benar-benar dapat menyembunyikan niat membunuh dan auraku. Kemampuan yang luar biasa bagi seorang pembunuh. Noah dengan bersemangat memberitahu S tentang kemampuannya, no kill. S tercengang ketika mendengar tentang kemampuan no kill ini dengan penjelasan yang sederhana. Meskipun kedengarannya dangkal, dia tahu betapa mematikannya kemampuan ini bagi seorang pembunuh terlatih. Itu seperti memberi sayap pada harimau. S tahu betapa sulitnya menyembunyikan niat membunuh jika membenci seseorang, terlebih lagi, hampir mustahil untuk menekan niat membunuh saat hendak melancarkan pukulan mematikan. Hanya makhluk tanpa emosi itu yang mungkin dapat membunuh tanpa berkedip, tetapi bahkan mereka dipenuhi dengan niat membunuh dari dalam. No kill tidak memerlukan sesuatu untuk menjadi tanpa emosi atau memisahkan emosi mereka. Itulah mengapa itu sangat menakutkan. Selain itu, saat Noah menjadi kuat, kemampuannya akan meningkat bersamanya. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa dari seorang Thief Assassin. Bagus, karena kamu sekarang adalah seorang kultivator pembangunan fondasi tahap awal, kamu harus membeli keterampilan dari toko dan melatihnya. Saran S. Dia tidak ingin dia hanya berkultivasi sepanjang hari. Itu tidak baik untuk fondasinya. Dia tidak seperti dia, yang tidak perlu khawatir tentang fondasinya sama sekali. Aku juga berpikir sama. Aku masih memiliki 1.800 poin rumah tersisa setelah pembelianku sebelumnya. Aku hanya menunggu untuk memasuki ranah pembangunan fondasi jiwa sebelum membeli langkah jiwa Thief Assassin dan pandangan jiwa Thief Assassin untuk 1.000 poin rumah. Noah juga menjelaskan pikirannya dengan jujur. Dia tahu sebagai seorang pembunuh, keterampilan bergerak adalah yang terpenting dan dengan keterampilan mata di atasnya, dia akan menjadi pembunuh yang sempurna. Mengenai kemampuan sembunyi-sembunyi, dia masih memilikinya karena garis keturunannya sebagai iblis malam. Itu adalah satu-satunya hal yang diwarisinya dari garis keturunan iblis malam. S mengangguk dan berkata, "Menurutku kedua keterampilan ini jauh lebih penting daripada keterampilan lain di toko. Terlebih lagi, besok adalah acara besar dan kupikir kita bisa mendapat untung darinya." Dia tersenyum seperti pencuri. Noah bingung, mendengar kata-kata misterius S, dan bertanya dengan tidak yakin, acara besar seperti apa? "Seperti ini ketika aku pergi jalan-jalan." S memberitahu Noah tentang bagaimana dia bertemu dengan para naga dan kemudian memberitahunya tentang rentetan pencuriannya yang besar dan bagaimana kota iblis besi akan menghadapi tantangan perang besok.
Jadi, katakan padaku, apa pendapatmu? Mata Noah dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia mendengar bagaimana pemimpinnya telah menyebabkan badai seperti itu ketika dia hanya keluar untuk jalan-jalan, dan tidak bisa menahan perasaan kecil ketika dia pikir dia bahkan tidak bisa mencetak 50 pencurian dalam beberapa bulan. Dia akhirnya mengerti betapa hebatnya kemampuan mencuri es, dan dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bahkan mendapat banyak wawasan tentang jalan seorang pencuri dari pengalaman es. Hanya untuk alasan khusus ini, Es memberitahu Noah tentang metode pencuriannya dan pengalamannya. Dia ingin Noah mengerti bahwa memotong tangan bukanlah satu-satunya cara untuk mencuri, dan itu bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih sederhana. Mata Noah berbinar dengan kekaguman, dan kekaguman saat dia menatap Es. Dia tidak meragukan kata-katanya bahkan untuk sesaat karena kepercayaannya yang penuh padanya. Pemimpin, aku mengerti bahwa karena kamu, bajingan Levi itu mendapat kesempatan untuk menyingkirkan suku iblis besi, tetapi aku tidak mengerti mengapa kamu meninggalkan namamu. Dia tidak mengerti maksudnya, karena menurutnya pencurian adalah tentang menjadi sembunyi-sembunyi. Jadi, ketika Es menceritakan semuanya, bahkan gelar pencurinya, pencuri langit, dia tidak mengerti mengapa dia mengungkapkan dirinya dan mengakui bahwa dia adalah pencurinya. Sejauh yang dia tahu, dia tidak berpikir Es adalah orang yang mendambakan ketenaran dan reputasi. Es agak memahami pikirannya dan hanya bisa menjawab dengan getir, kamu pikir aku ingin mengungkapkan diriku dan kemampuanku di depan umum. Percayalah, aku tidak punya pilihan dalam hal ini karena, Dewi, ingin aku menyebarkan namaku jauh dan luas. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa burung hantu hitam itu seperti simbol pencuri milikku sendiri, yang diberikan oleh Dewi sendiri. Selama aku mencuri sejumlah harta tertentu, simbol pencuri itu akan muncul pada korban atau perbendaharaan dan aku tidak dapat disingkirkan, tidak sampai korban itu mati atau seluruh tempat yang terhubung dengan perbendaharaan dihancurkan. Es dengan sabar menjelaskan tentang simbol pencuri ini, dia tidak ingin Noah kehilangan fokusnya ketika dia pertama kali mengalaminya sendiri di masa depan, itu bisa mematikan jika mereka berada dalam situasi berbahaya. Noah hanya terperangah mendengar tentang simbol pencuri ajaib yang diberikan oleh Sang Dewi sendiri dan setelah mengetahui pemimpinnya memiliki tugas seperti itu untuk menyebarkan ketenarannya di luar sana untuk Sang Dewi, dia tidak bisa tidak menghormatinya lebih jauh. Pemimpin, bolehkah aku? Sebelum Noah bisa bertanya lebih lanjut, Es memotongnya pendek dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah kamu akan mendapatkan simbol pencuri atau tidak, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Es dengan cepat menghujani parade Noah tetapi tidak memberitahunya seluruh kebenaran tentang Tiff Panel, karena dia tidak perlu tahu. Noah merasa itu disayangkan karena dia juga ingin membantu Dewi untuk menyebarkan ketenarannya juga di masa depan. Sepertinya pemimpin itu punya tanggung jawab yang jauh lebih banyak dari yang kukira. Aku harus segera menjadi kuat dan membantunya, pikir Noah dengan tegas. Sekarang, ceritakan padaku tentang tombak laut kiri ini dan kemampuannya. Sejujurnya, aku ingin mencuri semua cincin penyimpanan iblis tingkat tinggi dari kedua suku dan sumber daya perang mereka tepat di bawah hidung tombak laut kiri ini. Itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Kadipaten Iblis Laut, dan Levi juga akan merasakan tekanannya. Kita juga akan menagih beberapa hutang. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya karena ketika aku berada di dekat tembok kota tadi malam, aku merasakan formasi yang sangat kuat mengelilingi batas seluruh kota iblis besi. Dari sudut pandangku, formasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang diletakkan oleh tombak laut kiri ini untuk menjebak anggota suku iblis besi agar tidak melarikan diri, atau dia mungkin ingin menjebakku dari semua orang, siapa tahu, tapi kita tidak bisa membuang kemungkinan ini. Juga, meskipun aku yakin bisa melewati formasi itu sambil tetap sembunyi-sembunyi, kurasa kau tidak bisa lolos dari deteksinya karena alasan yang jelas. Itu sebabnya jika aku bisa menemukan sumber formasi ini, aku bisa menyingkirkannya, dan kemudian kita akan seperti ikan di air. Es dengan jujur memberitahunya tentang rencananya untuk membuat kekacauan, tetapi dia membutuhkan lebih banyak informasi, dan dia harus melakukannya dengan hati-hati atau akan ada seorang kultivator alam jiwa yang membuntutinya. Noah dengan serius merenungkan semua informasi yang diberikan oleh Es ini. Dia tidak bisa tidak mengaguminya atas kemampuan pengintaiannya. Bahkan dia tidak bisa melakukannya lebih baik darinya, bahkan ketika dia berada di masa jayanya. Lev Ocean Spear, Henrik, memiliki karakter yang aneh.
Dia seperti ular yang bersembunyi di kegelapan dan memburu targetnya. Dia juga sangat cerdik dan kejam. Livy hanya mengirimnya keluar ketika dia ingin menangkap seseorang atau ketika dia perlu menyingkirkan ancaman secara diam-diam. Karena bajingan itu, Livy mengirim Henrik kali ini, kurasa dia ingin menangkapmu, pemimpin, dan merekrutmu di bawahnya atau bahkan menginginkan rahasiamu. Mengenai formasi ini, kurasa aku tahu formasi macam apa itu. Noah dengan cepat menyuarakan pendapatnya. S mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa sudah tepat baginya untuk menunggu Noah sebelum bergerak. Formasi macam apa? Tanya S dengan saksama. Formasi mata iblis, formasi tingkat rendah 2, satu dari 3 formasi warisan suku iblis laut. Formasi itu dapat memantau kota seperti kota iblis besi secara menyeluruh sambil juga memindai seluruh kota untuk mencari jebakan tersembunyi dan penyamaran yang terlihat dari para kultivator inti sungai emas Ki Puncak. Suara Noah serius. Jika penilaiannya benar, maka S benar. Dia tidak bisa keluar, atau dia akan langsung terdeteksi oleh formasi mata iblis dan penyamarannya juga akan terbongkar. S merasa lega. Mendengar formasi ini hanya bisa melihat melalui penyamaran seorang kultivator tahap inti sungai emas. Jangan khawatir, formasi itu sama sekali tidak berguna untukku, jadi beritahu aku tentang sumbernya dan aku akan menyingkirkannya malam ini. S menyatakan dengan percaya diri. Aku tidak tahu banyak tentang rune dan hanya membaca formasi ini di buku harian Warden Chane. Dia menulis formasi mata iblis memiliki 18 titik sumber, dan mereka dapat didirikan di bawah tanah atau disembunyikan di pohon atau apapun, selama itu tidak akan memengaruhi fungsinya. Jika pemimpin dapat menyingkirkan 5 titik sumber formasi ini, kupikir itu akan berhenti bekerja. Tapi itu terlalu berbahaya karena Henrik akan langsung tahu bahwa seseorang sedang mengutak-atik formasi mata iblis saat pemimpin menyentuh sumber formasi. Suara Noah tertekan. Meskipun dia juga ingin memanfaatkan tantangan perang ini seperti S dan mengumpulkan poin rumah sambil mengasah keterampilan pencurinya, dia juga tidak ingin menempatkan S dalam bahaya. Dia tahu Henrik bukanlah seseorang yang mudah ditipu, dan ini adalah formasi mata iblis, formasi warisan suku iblis laut, jadi dia tentu saja lebih berhati-hati dengannya. Siapa bilang aku akan menyentuh sumber formasi itu? S tersenyum misterius sebelum berkata, aku akan meledakkannya. Tanda pisah. Tadi malam sebelum perang gelar suku bangsawan, suku setan besi hampir menyelesaikan persiapan mereka dan semua pembudidaya inti sungai Ki itu melakukan pemeriksaan terakhir. Pada saat ini, seseorang dengan tudung gelap dengan jejak burung hantu di punggungnya baru saja melangkah ke tanah setelah turun dari tembok kota. Ini adalah S, yang datang ke sini untuk membuat formasi mata iblis ini tidak berguna. Dengan indera jiwanya yang sembunyi-sembunyi, dia dengan cepat menemukan sumber formasi 200 meter jauhnya dari tembok kota. S dengan hati-hati menuju ke sana sambil menggunakan matanya yang menghancurkan jiwa hanya untuk tetap berhati-hati terhadap jebakan tersembunyi. Dia dengan cepat mencapai pohon yang rimbun dan mencibir ketika dia melihat banyak jebakan tersembunyi di sekitarnya. Bahkan ada jebakan susunan bintang 9, tetapi baginya, itu tidak masalah karena dia tidak ada di sini untuk mencuri apapun. Koin pentagon gelap muncul di tangannya, yang jelas merupakan jimat dari sistem. Sistem mengatur waktu 10 jam untuk jimat ledakan api ini dan 17 lainnya yang kusuruh kau buat. S tersenyum dingin ketika dia memikirkan tentang tampilan luar biasa dari semua jimat ledakan api tingkat 3 ini yang secara bersamaan memicu sekaligus dan meledakkan semua sumber formasi. S cukup senang bahwa jimat yang dibuat oleh sistem memiliki fitur, timer, terakhir ini, yang dapat membantunya memicu jimat ini pada waktu tertentu, bahkan ketika dia jauh darinya. Tetapi dia hanya dapat mengatur timer ini antara 12 jam, yang masih cukup baginya untuk melarikan diri jauh. Lebih jauh lagi, setelah fungsi timer diaktifkan, itu tidak dapat dihentikan seperti jimat surgawi. Meskipun demikian, dia yakin dapat menghancurkan ke-18 sumber formasi itu tanpa bahaya apapun. S dengan hati-hati meletakkan koin jimat yang sudah aktif ini sedekat mungkin dengan formasi yang rusak, yang hanya berupa plat formasi kelas 2 yang tersembunyi dalam di kulit pohonnya. Jika dia mencoba menyentuh kulit pohon ini, dia akan langsung memicu jebakan, itulah sebabnya dia tidak meletakkan koin jimat di pohon juga. Namun, plat formasi itu rapuh, begitu pula pohonnya. Jimat ledakan api ban 3 ini lebih dari cukup untuk meledakkan mereka berdua menjadi berkeping-keping.